Selamat sore teman-teman semua, selamat jumpa kembali di acara rutin kita harian bersama kami, saya Robert dan Pak Hendrik, untuk memberikan pencerahan tentang robot AI Gate, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara mendapatkan profitnya, dan juga kita menampung bermacam pertanyaan, bermacam keluhan yang mungkin memang bisa kami selesaikan dalam acara kita ini. Semoga apa yang kita berikan pada hari ini benar-benar bisa membantu teman-teman semua untuk mendapatkan profit yang terbaik melalui robot trading AI. Untuk tidak mempercepat waktu, saya persilakan Pak Hendrik untuk langsung memulai saja acara untuk sore hari ini. Ya, Silakan siap, kepada Om. Pak Hendrik waktunya. Ya. Assalamualaikum kepada yang beragama Muslim dan salam sejahtera yang non-Muslim. Hari ini sengaja kita buat agak sore sedikit. Saya ada acara tadi, ada beberapa meeting Zoom juga dengan teman-teman yang lain, ya. Dan juga sekarang ada juga meeting Zoom untuk Malaysia untuk malam, ya. Jadi siapa yang mau pengen bertanya, sila raise hand-nya. Mudah-mudahan kalau kita tanya hari ini jangan by teknik lagi, kenapa pangkat jatuh, kenapa koin saya nggak masuk. Kalau tanya sama saya, kalau saya ada sekarang sistemnya, saya akan ubah semuanya. Tapi better ke support, ya. Lalu di support pula, jangan langsung ditanggapi. Makanan yang kita pengen makan harus dimasak dulu, di saat kita udah masak harus tunggu dingin. Jadi mereka juga manusia biasa, tidak langsung ditanggapi, mereka akan selektif. Karena ada ribuan yang menanggapi. Kebetulan pula sekarang ini ada namanya siapa yang deposit, ya, deposit tanggal 17 sebelum tanggal 18, ada deposit berapapun, ya, tetapi dia pengen mengaktifkan VIP-nya. Karena kemarin qualified tidak dapat VIP, sekarang syaratnya adalah mendepositkan uang $10 berbentuk USDT atau deposit 150 EDK. Uang itu tidak dihilangkan, tetapi sebagai tanda komit seperti kemarin 30 kan, di sini pun masih manusiawi, masih 10 EDK, 150 EDK ataupun $10. Kemarin cuma 10 EDK ataupun $3. Nah, sekarang masih manusiawi untuk mengambil kembali VIP-nya dan untuk digunakan selama setahun. Karena secara gratisan itu Anda bisa trading langsung ke Binance, ya. Tidak usah namanya beli paket yang ada di servernya Indodax. Kenapa Indodax mempunyai server premium? Itu bukan karenanya dari AI Gate, itu adalah karenanya server dan syarat daripada Indodax itu membatasi per IP untuk connect ke dia. Jadi kita kan masih kemarin masih gratisan kan. Jadi yang gratisan juga udah digunakan secara penuh, maksimal oleh user-user yang terdahulu sebelum kita yang masuk sekarang. Oke, jadi saya berharap yang kita ceritakan sekarang, capek kita ceritakan teknikalnya. Sekarang bagaimana kita mendapatkan keuntungan besar dengan modal berapa yang kita harus target untuk memaksimalkan keuntungan dan kita bisa mendapat rata-rata hitungan itu per bulan, bisa nggak kita dapat 30%? Kalau dengan kondisi begini kripto dengan bagusnya dan NFT, kripto naik turunnya bagus, itu malah kemungkinan besar adalah lebih. Tapi teman-teman harus paham, kita kalau trading sesuaikan dengan dana. Kalau dana kita itu $100, janganlah melihat orang yang sebelah yang trading $1.000 profitnya itu puluhan. Jadi jangan kayak cacing kepanasan ya. Kalau kita rasa cacing kepanasan di saat PPKM begini, jual aja lah aset-aset apapun yang sementara masukkan ke Binance atau Indodax, tidak ada yang ruginya. Saya tidak menyuruh Anda main judi, tetapi ini diperjualbelikan, aset Anda yang bernilai berapa yang Anda gadaikan, itu utuh berbentuk uang di Indodax. Karena kita bukan nyuruh deposit ke robot ya, jadi harus jelas dan paham. Jadi saya melihat nih, ada juga yang banyak yang pesimis. Bagi saya nggak masalah pesimis. Kalau robot di sana lebih bagus, robot di sini lebih bagus, kita harus pikirkan kondisi kita gini, kita tidak ada pembayaran. Ya kita kalau menumpang di tempat orang kita harus pandai-pandai. Jadi kalau kita masuk di kandang kambing kita harus gembek.
Kalau kita masuk kandang ayam, ini berkokok. Jadi bermaksudnya begini, di saat kita dikasih fasilitas yang bagus, ya, apa yang dia kasih, ya udah kita absorb. Jadi apa-apa yang tuan-tuan atau teman-teman sendiri yang mau ngeluh, langsung ke support aja. Karena support tidak ada buat pembayaran lagi. Itu kemarin Ko Robert yang ngotot banget. Saya lihat mereka teks di grup, saya lihat kan, Ko Robert bilang, wah kalau kayak gini nggak bagus. Akhirnya mereka mereducekan supaya tidak ada namanya payment untuk support. Dan juga mereka diajukan juga sama Ko Robert, sementara teman-teman yang kemarin kan banyak yang jatuh pangkat tuh. Mereka bisa menaikkan pangkat lagi untuk mengaktifkan orang-orang bawah mereka sekiranya ada deposit. Kalau tidak deposit berarti tidak komitmen. Oke? Jadi saya harap ya hari ini kita bahas tentang teknik sistem yang sesuai kita tradingkan, kripto apa yang sesuai boleh ditanyakan, tetapi simple aja. Support sudah ada. Jadi kalau udah bertanya di support, janganlah bertanya ke saya lagi. Karena saya tidak namanya mengelola by admin by system ya. Saya cuma mengusulkan apa yang kita bincangkan dan apa yang kita meetingkan. Jadi kadang-kadang permintaan kita di sini, apa kekurangan di dalam perbincangan kita supaya mereka memperbaharui. Oke, untuk mengupdate password ya, itu sudah bisa. Tadi saya baru dapat sudah dapat WA. Untuk mengupdate password sudah bisa. Untuk mendaftar tidak usah OTP. Tapi ingat teman-teman, tidak lama lagi itu untuk withdraw duit, kita harus OTP ke email. Oke, tapi saya tidak tahu kapan. Tapi mereka bilang OTP ke email untuk withdraw. Kenapa? Karena takut namanya nanti ada laporan-laporan. Kok hilang? Saya aja di dalam ini ada $13.000. Nggak ada hilang. Nggak ada hilang. Kenapa saya top up sebanyak itu? Karena tidak lama lagi ada namanya sistem pair to pair. Siapa pengen membeli, saya ada gaji satu admin untuk siapa yang membeli ke dia. Jadi saya akan kasih contoh, saya akan mengecas 150 EDK, berarti saya cas cuma 10.000 ya. Kalau permintaan banyak, saya juga akan membeli dolarnya dan juga membeli EDK-nya. Tetapi ada cas fee. Tidak perlu ke Indodax. Oke? Sama persis kayak namanya Binance ya. Di situ saya juga nampak peluang uang ya. Bayangkan 150.000 rupiah bisa dapat bunganya itu sebanyak 10.000. Kalau di Indodax malah lebih. Kita tukar DCA $1 transaksi. Belum pembelian lagi kita dikenakan biaya 0,3%. Oke? Oke, kita lanjut kok dengan pertanyaan yang pertama Bang Rowi. Oke, silakan Bang. Oke, kita akan lanjut dengan pertanyaan kalau begitu. Untuk lebih mempercepat, silakan kepada Bang Rowi. Bang Rowi, silakan. Iya, malam Ko Robert. Sore selamat malam semuanya. Iya, sore Bang. Sore Bang Henry. Dari kemarin pengen nanya, nggak kebagian dulu, udah kesorean dulu. Iya, makanya Bang, kalau Abang ada undangan Zoom, sekarang ini ya grup aku alhamdulillah ya, walaupun trading $100 banyak yang aku ciptakan gitu, aku kasih akun-akun aku yang kemarin. Alhamdulillah ada yang profit kalau ngikut sih. Alhamdulillah. Jadi konsep yang aku ingin teman-teman bikin, kalau Abang diamond dan segala macam, buatlah Google Meet meeting mereka sendiri-sendiri gitu loh, ya. Oke. Biar besar. Gimana Bang? Silakan. Iya, aku telat tadi, mungkin apakah Abang udah bahas yang masalah penurunan peringkat? Aku ya. boleh belum. Boleh, belum, silakan. ya? Silakan. Share ini ya Bang ya. Ya. Sebenarnya kalau turun peringkat gak usah share lah. Abang langsung aja ke support. Mereka akan lihat semua sistem Abang. Bener. Jadi kalau apa jawaban support sama Abang? Dia jawab apa? Jadi kan per tanggal 18 sudah benar. Memang turun diamond jadi emerald. Iya. Kiri 345, kanan 245 lah. Sekitar gitu. Tiba-tiba kemarin pagi jadi ruby. Ya. Nah, jadi gini. Jadi aku juga dapat update tadi dari mereka. Jadi gini Bang, waktu mereka mengupdate semua server itu, dia tidak berjalan secara otomatis 100% server itu. Jadi setiap akun-akun kita ini itu letaknya berbeda-beda server. Dan mereka mempunyai ratusan server. Makanya waktu kemarin mereka mengupdate sistem kita, otomatis itu membutuhkan sebanyak 24 jam lebih untuk mengupdate. Jadi mungkin mereka tuh mengupdate bukan secara yang lurus. Jadi mereka mengambil skema
Oke, yang ini dia grading dulu. Di saat mereka itu merefresh sistem itu, jadi dia akan jadi di saat hitung dari atas ke bawah, jadi makanya pangkat kita tuh turun, Bang. Termasuk akun aku juga ada 4 yang turun pangkatnya. Termasuk akun Korobet juga turun. Betul kah? Sangat Bukan akun betul, abang aja. sangat betul. Betul. Jadi itu adalah sistem yang menghitung. Mungkin contoh abang tidak qualified di sebelah mana, kita tidak tahu karena robot itu bagaimana coding mereka. Makanya enak abang langsung ngomong aja di dalam tab. Makanya nggak ada bayar kok. Ya, apa jawaban mereka? Aku tidak bisa buat apa-apa loh itu. Ya, tapi aku ajukan juga. Nanti aku tanyain kenapa sih level-level jatuh. Nanti aku tanyain juga. Ya. Masalahnya keterangannya masih jelas gitu loh. Kalau keterangannya juga berubah, datanya berubah, misalnya kiri jadi berapa, kanan berapa, dan mereka malah ngejawab kan saya share tuh gambar syarat peringkatnya. Saya screenshot saya kirim ini peringkatnya menurut ketentuan dari marketing plan ini sendiri. Dia jawab malah coba perhatikan lagi, cuman pendek gitu aja jawabannya. Padahal udah jelas nih. Pertama saya mungkin ngantuk mungkin buat lagi Bang. Ngantuk ya mungkin. Ada ribuan. Udah keempat nih, udah yang keempat. Maksudnya saya screenshot. Yaudah nanti abang kasih username abang ataupun email abang, aku usul langsung sama mereka. Ya. Aku sudah japri juga sih barusan ke abang Hendri juga. Ya, abang japri gambar, abang japri abang punya ini. Iya udah. Oke, sip, udah sip, mantap. Kalau robot gimana? Masih demam? Aduh, robot belum ini dulu konsen dah. Mau kenapa Bang? Siap sudah. Ntar saya pengen lihat-lihat dulu yang lain. Masih urusan ini belum. Kayaknya kalau nggak konsentrasi, walaupun harus sudah mulai di ini sih, Bang. Aduh, udah gimana? harus mulai coba. Belum. Saya belum coba, Bang, sebenarnya. Oh, ya udah sip. Oke, nanti malah apa yang abang saranin saya malah share di grup aja lah. Ini saya bilang saran abang mata uangnya juga saya share di grup. Silakan dulu. Sementara saya lagi ada ini sebentar sedikit. Saya bilang paling itu aja. Oke, siap. Nanti kuusulkan ya. Alright, Bang. Katanya masih ada slot. Itu memang nggak perlu. Iya, Bang. Sebenarnya kita kurang ini sih, Bang. Kurang dari grup iGate ini ya. Mungkin dari pemuncaknya dari abang lah ya. Apa seperti apa? Sorry nih. Ini kita otokritik aja ya, Bang ya. Iya. Apa tuh kurang greget dalam hal ininya. Kayaknya ikatan apa solidaritasnya atau apa yang saya lihat gitu ya, karena saya ada di macam-macam grup robot nih Bang. Dia gini loh Bang, solidaritas itu berbentuk di saat berbayar Bang. Kalau gratis dia bukan saudara Bang. Dia kalau berbayar itu baru saudara karena bonus profitnya dapat. Jadi di saat kita menikmatkan profit. Jadi kalau kita merasa bagaimana apa namanya yang kayak Abang bilang tadi itu, di saat ada orang berbayar di bawah kita baru, akan mendapat baru ngerasa. Jadi makanya aku bilang, kenapa Abang nggak trading? Kalau Abang trading baru Abang ngerasa apa yang orang bilang itu kenikmatan. Contoh kemarin ada leader, dia tidak trading, tapi dia merekrut user-usernya trading di bawah dan setiap hari dia mendapat profit daripada bonus upline. Itu ya 5.000 plus. Juga ada beberapa robot di saat apa namanya? Di saat dia TP, dia juga mendapat rasa berapa persen dapat keuntungan dari dia. Jadi memang biasa Bang, yang gratisan itu tidak ada rasa nikmat. Kecuali kalau kita merasa titik perlu kita sendiri memprospek. Jadi Abang mendapat pangkat itu dengan cuman share link. Jadi sama kayak aku nge-share link dan aku membentuk komunitas. Kalau dari segi komunitasku sendiri, ya mungkin berbeda dengan komunitas Abang. Jadi mindset kita dua-duanya ada perbedaan antara satu sama lain gitu loh. Jadi kalau coba satu persatu, coba dulu 2-3 orang trading bawah Bang. Udah lumayan banyak yang trading. Walaupun memang mereka kayaknya masih menghela napas semua setelah berjibaku 15 hari. Antam-antaman bikin bangun tim, sebagian memang kemampuan lebih utamanya dibangun tim dari Bang, aku bukan ngomong kita tentang apa namanya berhantam-hantam. Sekarang ini kita cerita berhantam ya. Aku di dalam networknya. Ini yang pertama kali yang aku dapat gratis. Ya, gratis itu bukan langsung dapat dia naikkan level. Aku berjuang dengan ada namanya sebuah produk. Kalau di dalam network lain, Abang mau cerita, aku kalah di MMM itu di Thailand 5 miliar Bang. 5 miliar aku kalah di MMM.
Tapi aku santai. Santai kenapa? Inilah network. Kalau bertikam lidah untuk bagaimana aku dari Sabang aku pernah roadshow sampai ke Banyuwangi, Bang. Untuk menjalankan ada namanya Hailobe waktu itu, cryptocurrency. Aku pakai dana sendiri, gak ada support siapa-siapa. Itu baru akhirnya nol, nggak hidup. Berat, Bang. Berat. Kalau di dalam robot ini, kenapa? Ini tidak perlu kita bersusah payah. Kenapa? Di dalam bagi aku sih simple. Indodax mempunyai 4 juta user dan itu yang kita target. Aku cuman mempromo. Pertama aku ngajak ke robot, ini bisa. Karena dia bukan membebankan, ya. Akhirnya kembang, bukan dari Korobot, dari Malaysia kembang sampai aku bilang gila juga. Bukan dari kami juga, ada juga beberapa founder, ya. Gitu. Kalau untuk susah payah sih, yang penting sih knowledge pertama. Apa sih fungsi robot? Di saat kelemahan robot itu tercipta, kita bisa menjawab apakah fungsi teknikal yang dia pernah dialami robot tadi. Karena makanya sistem ini mengagikan gratis, ya, supaya mereka itu paham. Gua kasih produk gua mungkin belum 100% ya, karena gua cuman coba dulu untuk pasarnya gitu. Nah, akhirnya meludak kayak gini, makanya mereka tambah modal terus walaupun belum nampak mereka bisa dapat profit besar. Kenapa? Yang mereka target ya adalah market pasar dari Indonesia. Gitu sih. Sedangkan Abang belum pernah coba, ya aku susah mau ngomong juga. Ya kan? Kalau kita udah coba, ya kita komentar, ya aku oke lah. Tapi makanya aku bilang setiap apa yang kita sebagai teman ya, aku tetap up to date ya. Up to date nanti aku akan sarankan sama mereka untuk akun Abang bisa di mana sih kelemahan akun ini, kenapa dia jatuh. Aku selalu up to date kok ya. Oke. Apa tuh ya kurang ini juga apa tuh mungkin analisa per hari misalnya dari Abang salah satunya mungkin itu di-share sampai ngalir ke grup-grup saya, grup ya saya kan nggak punya link grup di atas lagi selain upline saya kan Mas Alis tuh, Mas Alis yang dari Semarang. Nah, saya tuh masih dengan keterbatasan saya tuh ya saya benar-benar kesulitan sih mengelola grup saya untuk apalagi sudah menyangkut teknikal. Yang direct sponsor Abang sebenarnya berapa orang? Direct aku sih kan paling 60 lah, kan 3 akun aku kelola Bang. Yang direct sponsor dari akun Indo ini, yang Abang Roslina ini, maksudnya berapa orang? Kalau yang itu kiri sama saya itu paling 25 Bang, 30 lah. Itu 30. Aja yang Abang kelola. Buat apa Abang kelola sampai ke bawah? Enggak, saya juga cuma bikin 2 grup kok, 2 grup. Oh. Cuma 2 grup aja, cuman banyak pertanyaan yang kadang dasar pun saya bilang ya udah kita sama-sama tanya, sama-sama ikut Zoom paling tidak. Cuman ya, kadang-kadang kan Abang juga bisa buat Zoom, nanti undang siapa aja yang mau datang. Oke, aku undang ya untuk sejam, setengah jam. Oke, nanti aku suruh Pak Hendrik masuk. Abang tinggal kasih link ke aku. Bisa nggak Bang jam sekian? Karena kadang-kadang kan aku jawab banyak tuh. Aku bilang, oke, bisa Bang. Berarti oke, kita buat ya meeting gitu. Jadi hari ini kita make appointment untuk meetingnya besok, bisa Bang. Itu mah gampang sekarang. Mungkin ini aja analisa harian deh Bang. Misalnya nggak perlu tiap hari juga, yang penting ada gambaran. Misalnya hari ini Abang ngambil setelan apa, mata uang apa. Ini loh hasilnya dengan hasil screenshot aja juga nggak apa-apa kok kita. Karena analisa itu Bang, kita nggak bisa per hari. Jadi gini, jadi analisa harga kripto ini berbeda Bang. Kadang-kadang malam dia turun, tiba-tiba siang waktu kita tengok dia udah naik. Ya, jadi kita harus tahu juga, kalau kita lewat, kalau kita main trading pun, signal kalau kita salah masuk aja untuk berapa menit, itu udah lari profitnya Bang. Profitnya udah lari, gitu loh. Jadi aku biasanya main, ada grup-grup yang kasih invoice. Oh ini bakal naik. Kenapa bakal naik? Ya udah, karena dia mempunyai ini. Oke, jadi kita lihat dulu chartnya. Wah, dia tengok the dev-nya. Kriptonya ada di mana aja gitu loh. Nah, volumenya berapa banyak gitu. Ya boleh. Yang itu juga boleh. Karena kita benar-benar kering informasi Bang. Kalau di saya dari Bang Mas Alis juga nggak ada juga. Ya sorry kalau lagi ikut Zoom ini. Ya, maksud saya benar-benar terbatas. Saya juga kadang masih lah ngerjain yang lain sehingga masih
perlu waktu banyak lagi saya belajar. Makanya robot difungsi, Bang. Sebelum kita mau tes ke laut, kita pancing dulu di sungai, ke kolam, ya kan? Jadi untuk tes 30 pun kita susah mau coba, bagaimana kita mau tahu pasarnya tinggi gimana? Benar nggak? Betul. Iya, jadi kita sebagai leader, nggak ada alasan, Bang. Aku kalau sebagai leader, Bang, itu aku udah hampir 12 tahun dalam network, Bang. Dan aku rasa inilah yang pertama aku dapat sistem gratis. Aku pernah jalanin konsep game, augmented reality, modal orang tuh sampai miliaran, akhirnya nggak jalan. Game lagi, augmented reality, pakai, abang cari harta uang kripto itu pakai HP lagi. Itu terhad pula HP-nya nggak semua. Aku pernah ngajak ke Robert, benar kok? Nggak jalan. Betul. Ada lagi project namanya perkapalan. Mereka mau buat cruise di Indonesia, bahagian share. Mereka kasih support untuk keluar, tapi nggak bisa jalan. Santai. Tapi ini kenapa yang bisa? Semua orang butuh ini. Tanpa mereka sadari, mereka saat dia pakai, di posisi manapun, robot tidak mencari gagal. Nah, jadi kita harus pahami dulu. Robot tidak mencari gagal. Tapi produknya itu akan mencari plus. Untuk kapan dia mencari plus, itu tergantung pasar. Gitu loh. Nah, kalau kita pengen banyak profit, ya kita perbanyakkan modal. Berarti kita banyakkan pintu. Gitu aja sih sebenarnya. Iya, simpel. Cobalah. Ya, tidak-tidaknya sebelum kita untuk mengembangin ke market, kita harus coba dulu sedikit. Makanya tidak bisa kita ngomongin, tidak bisa kita untuk complaining, tidak bisa kita bilang ini adalah produk bagus, sedangkan kita tidak mencoba. Kalau abang mau tengok, aku coba akun robot ini tuh 10.000 USD, Bang. Aku coba di Binance. Aku bukan nggak pakai modal Bang. Dan modal itu tidak ada namanya uang gratisan. Biasanya yang kita lihat di robot saudara Mara kita itu, wah, orang profit 200. Itu akun dummy. Gue juga bisa bikin. Coba lihat saldo dia dalam Binance. Ada berapa gitu? Iya. Jadi sebelum kita bilang, oh ini profit sampai ribuan, ini profit sekian. Aku juga bisa ngomong profit ribuan. Aku sebagai leader itu pernah dibuat custom. Supaya apa? Supaya orang tertarik masuk. Benar, Robert? Tapi kita di sini nggak ada support apa-apa pun. Karena memang ada namanya produk yang tidak menjatuhi antara satu sama lain. Gitu sih sebenarnya. Oke? Oke. Siap, Bang. Nanti aku usul. Insya Allah aku coba usahakan. Ya. Kalau grup-grup leader nasional belum ada slot nih. Saya penuh, Bang. Tanya ke Robert, penuh. Aku aja mau buang yang mana, nggak tega. Nggak ada yang mau dikeluarin. Semuanya, profit, oke. Ada komen nggak? Ada sedikit. Nanti kita bincang di grup saya ya. Oke, mereka masukkan ke grup. Sementara ini segitunya loh. Mas Alis ada di grup nasional nggak? Grup nasional. Dia bisa. Tanya aja sama beliau. Tanya sama beliau aja gimana, di mana beliau. Dia bisa diturunkan kalau ada info-info penting, baik yang bersifat teknikal. Kadang-kadang kan leader itu malas ngetik. Ya udahlah, lu cari sendiri deh. Gitu. Ya share aja harusnya. Share aja sih. Memang kadang-kadang kayak gitu, Bang. Aduh, lu mainnya cepet lempul, tanya ngaur, ya udahlah, bodo amat gue. Kadang kayak gitu. Kadang-kadang, bro, gua mau pro trading nih 150 juta, fokus. Ya, gini loh. Gini. Itu normal, Bang. Kita manusia. Kita cari keuntungan. Kalau dia membebanin ke kita, membuang waktu kita, di saat dia itu banyak tanya, tetapi mainnya itu cuma segitu, ya sakit hati juga. Oke, sip, Bang. Nanti aku usul ya. Kita lanjut yang kedua. Thank you, Bang Hendry. Terima kasih, Bang Robi. Untuk BI, silakan inisial BI. Ya, Bu. Ya, tadi mau nanya apa? Bentar. Itu kalau kompon, sistemnya kan misalkan kita mau main 10 kali call. Nah, bisa nggak masing-masing call itu bisa terjual secara otomatis nggak di robot ini? Iya, otomatis, Bang. Kalau misalkan kalau kita harus sampai katakan turun sampai ke call 7. Nah, kita kan harus nunggu lama proses. Bang, jangan pakai sampai 10 call, Bang. Enggak, misalkan. Saya pengen pelajari sistemnya. Iya, kalau Bang buat pakai 10 call, rugi yang pintu lain. Kalau Bang mau pelajari. Ini Sultan duitnya banyak, pasti pakai 10 call.
Bang, ini bukan cerita sultan atau tidak. Teknis ini kita nggak usah lagi lah untuk tes robot ini. Tes aja cukup per 30 ya, pakai ban serapnya 1. Kebetulan pula kripto sekarang ini bagus, Bang. Dia jatuhnya dikit, naiknya tinggi, Bang. Percaya sama aku. Aku hari ini profit banyak, itu hampir $40, Bang. Profit main di Binance. Karena yang semalam malam tadi aku pasang, tiba-tiba profit. Jangan sampai call itu sampai 10. Aku lihat banyak yang itu ideologi sendiri, Bang. Jangan, kalau aku juga banyak tanya tentang trading sama orang, ya. Lagi-lagi Ko Robert lagi setiap, boleh dikatakan dia itu setiap hari kerjanya trading, Ko Robert di future. Itu untuk cari 1% mah gampang. Jadi kenapa dia pengen di robot ini? Jadi kita tidak memantau sistem itu 24 jam. Gitu loh. Jadi kalau abang buat 10 call, itu ngeri, Bang. Mending kalau abang pasang 10 pair, oke. Oke. Enggak, gini masalahnya, kalau kita cuma main di 3, kalau misalkan itu ngedrop turun gratis, berarti kan kita nggak bisa nyelamatin. Nah, oke lah, ini abang tanya sama aku lah. Abang bilang sama aku lah, koin mana yang turunnya nggak naik-naik, kecuali koin abal-abal. Kalau di Binance itu nggak pernah dia turun itu keluar dari laptop itu, nggak pernah, Bang. Merahnya itu turun keluar dari laptop itu nggak pernah. Jadi dia kalau udah turun paling banyak itu 5%, dia akan naik dikit 2%, dia turun lagi, Bang. Itu untuk 1 hari. Jadi dia kayak air terjun yang ada lapisnya, turun, kayak gitu iya. Dia nggak pernah zeus. Tidak ada, Bang. Ini bukan forex. Jadi abang harus set mindsetnya gini. Kalau aku di pucuk beli, ya makanya aku bilang sama teman-teman, yang kita beli itu 1 sampai ke 20 coin market cap, itu 1. Kedua, coin apa yang sering dipakai sekarang itu ada NFT, ya. Yang kita target itu untuk di Binance, kita bukan target coin itu bisa diputar-putarkan berbulan-bulan. Tidak, kita cukup main one shot aja di Binance. Jadi kalau udah take profit, biarin. Nanti kita lihat posisi lagi. Gitu. Jangan pasang sekel, pasang sampai 10. Di situlah yang floating kita banyak. Di situ floating pasti banyak. Jadi, kita walau pakai ban serap 1, sekiranya floatingnya makin besar, secara otomatis manual kita masukkan floating itu untuk mereducekan minusnya. Itu lebih bagus daripada kita gencar sampai 10. 1, anggap $10, 20, 40, 80, sampai 160. Itu udah sampai 200 berapa itu. Gila, Bang, modal sampai 10 lagi. Nah, saya kebetulan main modalnya sedikit, tapi main di 10. Nah, sekarang gini aja, saya pengen tahu itu aja apa, maksudnya kalau saya kan pakai robot lain juga. Nah, saya tuh mau, nah ini kalau misalkan di robot yang sebelah itu kan bisa kejual, katakanlah sampai level 5 itu bisa kejual. Nah, saya tuh jangan sampai kalau sampai call 5 harus nungguin sampai plus 2% baru kejual semua gitu loh. Apakah itu per grade-nya belajar robot sebelah sama kan compoundingnya, betul nggak? Ya, cuma sama robot ini juga bila udah terbeli dalam sistemnya semua tentang ban serapnya sampai ke 5, bila dia naik 0,2% dia turun, dia pasti jual secara otomatis. Pasti. Jualnya keseluruhan atau per grade? Seluruhnya. Nah, itu masalahnya. Itu sekarang ini cerita grade atau compounding? Compounding, cuma maksudnya call-nya itu loh maksudnya. Iya, dia jual. Jadi yang dia beli dia jual. Contoh dia jatuh pertama. Berarti abang masih belum paham. Abang main di robot sebelah. Abang cerita main compounding. Di robot sini sistemnya sama. Jadi dia jatuh pertama dia beli lagi 2 kali lipat. Ya. Jadi dia menunggu untuk naik 2%. Masih jatuh lagi dia beli untuk 4 kali lipat. Untuk menunggu naik 2%. Nanti kalau dia jatuh kali ketiga, berarti dia membeli di berapa tuh? 8 kali lipat kan? Ya. Nanti dia naik 2,5%, dia jatuh, dia jual semuanya yang dibeli tadi. Sama kan? Abang pemahaman robot sebelah gimana? Aku tanya pula sama abang. Gini, compounding yang mengenai martingale-nya itu masih beliau kurang begitu paham. Martingale yang mana tuh? Iya, bahwa kalau dengan yang circle, bahwa dengan turunan begitu sekali jual kan udah pasti untung semua sampai ke atas sebenarnya, udah tertutup. Iya, sama.
Jadi di sebelah juga ada pemahaman sama ada circle one shot. Jadi circle one shot itu bermaksud kalau dia profit dia udah berhenti. Tapi kalau dia main circle dia udah profit dia beli lagi. Jadi dia kembali ke nol lagi. Nanti compounding abang itu masih ada lagi di posisi itu gitu loh. Jadi Gini. anggap udah gimana? Kalau di sebelah itu 1 sampai 4 itu bisa dijual serempak. Tetapi yang level 5-nya, yang call 5 itu bisa dijual sama robot secara otomatis hanya call 5-nya aja. Call 5 ke atas itu bisa dijual call 5-nya aja. Gitu. Nah, tujuannya call 1, call 2 itu untuk menurunkan average. Ya sama. Jadi gini, cuma, abang dengar dulu. Nih, sebenarnya pemahaman abang salah tuh yang sebelah itu. Jadi gini, untuk ban serap, anggap abang bilang sampai 10, ban serap itu, sekiranya kita setting margin call drop-nya itu 5,555. Ya. Untuk dia mengerjakan first call, dia harus sampai ke checkpoint-nya ke 5%. Karena kita udah setting buy in call back-nya itu di saat kalau ada untuk penaikan harga 0,5, ataupun dia sudah sampai nih 5%, dia akan turun lagi sampai 6%, naik 0,5 dia akan beli kali pertama. Benar kan? Berarti 2 kali lipat. Betul kan? Oke. Nanti kan modal kita udah 3 tuh di dalam. Masih reduce lagi market jatuh di 5. Di saat market jatuh di 5, trigger tadi berjalan lagi untuk memastikan posisi jatuh atau naik lagi. Kalau posisi jatuh dia masih nurut. Kalau posisi naik 0,5 dia beli lagi. Nah, gitu. Ada begitulah berikutnya sampai habis, walau anggaplah sampai 10 kali. Kapan dia mau jual? Sekiranya market tidak jatuh dan dia naik nih 0,2%, down lebih sedikit, dia turun aja sedikit, dia jual semua, berarti 11 kali itu dijual. 11 unit termasuk harga pertama yang kita beli kalau abang pasang 10. Betul nggak? Masih bingung sih. Kok Robert, gimana kok? Kok jelasin kok? Berarti abang nggak paham juga di robot sebelah. Robot sebelah kerjanya sama persis dengan robot kita ini. Jadi gini Pak, kalau Bapak sudah membeli di satu titik, pertama kali kita beli, kemudian Bapak pasang ke bawah itu kan 2 kali lipat. Terus kemudian dia turun lagi ke bawah lagi, maka itu 4 kali lipat. Nah, tapi dengan dia dijual naik aja sedikit 2% ke atas, itu semua udah ketutup ruginya. Udah nggak ada rugi Pak sebenarnya. Karena itu udah hitungannya berkali lipat. Makanya martingale-nya jangan dirubah. Call drop-nya itu jangan dirubah jadi 1 kali, mesti 2 kali dihitung 1 kali, mesti 4 kali dirubah jadi 3 kali. Itu salah. Jadi harus tetap segitu minimum gitu loh. Kalau diturunin pasti rugi gitu loh. Paham nggak Bapak? Paham nggak Pak? Ya paling saya nyoba. Jujur saya masih kurang ngerti. Oke, yang robot sebelah Bapak pakai compounding berapa? Compounding rata-rata 10. Yang tadinya saya main cuma first call. Dari mana dia belajar tentang trading 10 kali lipat? Untuk BTC aja dia jatuh dari posisi 950 juta sampai ke bawah baru makan 4 compounding dia makan. Lalu dia naik take profit semua. Masa pakai 10. Jadi kalau Bapak main satu modal nih, anggap Bapak modal $1.000. Bapak udah fokus ke satu itu aja. Jadi kapan Bapak take profitnya untuk modal yang di bawah? Jadi bagi aku konsep beda. Main $1.000 bisa pasang 30 robot. Tetapi setiap robot profit nggak? Pasti profit. Cara untuk menyelamatkan robot sekira dia masih minus, rate-nya tadi itu masih merah, yang kayak Bapak bilang, ada caranya untuk menyelamatkan secara manual. Ada caranya secara menyelamatkan cara mana. Makanya bilang, inilah yang paling bagus kita ini berbahas tentang bagaimana robot itu berputar. Jadi kita bisa comparekan leader mana yang menarget itu keuntungan untuk bagaimana dia mendapat dengan user, dengan pendaftaran, dan bagaimana dia bisa mendapat keuntungan untuk target user itu dapat profit. Beda. Kalau saya, Bapak modal $100, Bapak bisa pasang 3 robot langsung. Dengan cuma satu ban serap. Pasti profit. Nah, saya boleh buktikan. Ini saya punya ya. Sebentar. Saya nggak pernah pakai namanya sampai 10 compounding. Nggak pernah. Kalau yang pakai 10 compounding, berarti leader itu tidak paham tentang pasar, tidak paham tentang bagaimana kripto yang di belakang, dan kripto apa yang dipakai dalam sistem itu.
Ini. Itu tidak paham trading kalau itu namanya. Bener. Masa Trading itu pakai nggak boleh 10? begitu. Nggak Dana boleh kita itu. yang di bawah itu udah mendok di situ menunggu, sedangkan yang dimainkan cuma Iya. 1. Gila, serius. Itu jual mobil, ini jual robot rumah, saya. jual tanah sama jual kerbau Nggak itu baru laku bisa sama dapat. aja, 8 tahun nggak laku, beli rugi beli. Bener Pak, bener. Tengok, saya pakai compounding 5% 2 kali, ini $30 saja. Tengok saya punya gain history hari ini. Itu saya pasang sekali 50 robot sekali pasang. Saya pasang kemarin udah profit nih, robot saya pasang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 per hari ini tidak ada satupun yang saya tekan sendiri, semua otomatis. Nah, ini semuanya per yang saya main adalah $30, $30. Nah, dan keuntungan, kalau orang sebelah boleh tunjukkan robot dia profit sampai ribu-ribu. Kita mau tengok dananya di dalam sistem. Ini dari Binance saya punya. Saya masukkan $10.000, itu total profit, itu udah 400, Bapak tengok. 413 USDT. Saya masukkan cuma 10.000. Yang saya pakai, baru 900, 2.000 lah kemarin saya pakai. Sekarang masih ada USDT 976.5. Nah, ini real. Kita cerita market real. Kita tidak cerita market cuma tulisan USDT di sini ya. Nah, bayangkan. Nah, ini saya lagi trading. Ini semua yang ada trading tuh nampak tuh pasar USDT, Sun, masih ada minus, Sun tuh 384, Shiba. Ini semua ada. Robot masih berjalan. Sun, Shiba. Ini baru teknik. Dan semua koin ini saya tidak pasang sampai 10 compounding. Ini Chilish. 2 paling banyak kena saya pasang di pucuk. Ini Axis. Ini 2 paling banyak. Untuk apa? Dia di pucuk. Ini. 2 kena dia di pucuk. Saya pasang dia di saat dia lagi tinggi-tingginya. Minusnya kecil-kecil kok. Dia ini 1. Tidak ada yang lebih dari 3, Pak. Jarang saya pakai lebih 3. Jadi kalau Bapak pasang compounding sampai 10, itu uang Bapak yang daripada 2 ke bawah itu, 2 berarti 4, 8, 16 sampai ke bawah 10 itu, lebih baik Bapak tradingkan ke atas daripada Bapak mendokkan untuk menjaga-jaga. Jadi gini, rumah kita kecil, tapi dengan sapam, dengan tentara, kita kebal di dalam, padahal nggak ada apa-apa di dalam itu. Oke? Oke, coba. Oke. Ya, makanya Bapak pakai teknis beda-beda, Pak. Teknis di grup sebelah, jangan dipakai di sini, gitu loh. Rugi Bapak malah. Jadi, coba Bapak masukkan $100, kita akan ajarkan koin apa sih yang sesuai, tapi mainnya per pair itu $30 aja. Gitu loh. Pasti untung. Saya akan jamin pasti untung deh, gitu loh. Nah, kenapa? Kenapa saya berani jamin? Toh di dalam robot tidak mencari rugi. Robot pasti mencari profit. Gitu loh. Beda dengan orang yang tidak paham. Jadi setiap kripto saya udah bilang, setiap cryptocurrency ya, setiap cryptocurrency dia mempunyai histori di belakangnya. Termasuk NFT, kenapa bisa naik? BNB, kenapa bisa naik? Pancake, kenapa bisa naik? Kita ada grup-grup yang telah, ya boleh dikatakan terpercayalah. Yang sering dibilang, oke, koin ini. Kecuali koin yang tidak di-approve by Binance. Ya. Saya tidak mau menjelekkan kripto. Contoh, kripto yang ada di Indodax VD, itu adalah kripto money game. Kecuali VDX. Kenapa? Di situ, volumenya itu memang tergantung daripada mining yang kemarin mereka ciptakan. Dan market mereka cuma di Indonesia. Cuman ada berapa exchanger lah yang tidak berapa wow. Tapi kalau di Binance itu networknya besar. Jadi volumenya juga besar. Jadi kita kalau di trading di Binance, kalau main di NFT lagi momennya naik turun ini, Bapak pasang 10, bagi saya rugi banget lah. Jadi sia-sia aja Bapak beli robot $100 di tetangga sebelah, itu Bapak gunakan untuk setahun belum balik modal. Sama persis waktu dulu orang bohongin kita, beli robot trading aja udah 25 juta, trading di $1.000, untungnya yang ditarget 1% per hari, itu sampai tua nggak balik modal. Beneran. Jadi Bapak pakai dulu coba $100, nanti di grup kita akan sering share, oke, koin apa. Jadi saya udah bilang, koin yang sesuai itu adalah koin NFT aja dipakai dulu sementara. Kayak Alice, Axis,
itu pakai. Asalkan dia drop 4% aja, beli aja, nggak masalah. Pakai ban serap 2. Masuk yang pertama, lepas itu settingannya one shot, jangan pakai premier kalau di Binance. Ban serapnya, compoundingnya pakai 1. Setelah itu margin call dropnya 5. Sudah cukup. Cobalah 3. Berarti modal Bapak cuma sekitar $100 untuk coba tes powernya. Ya? Oke. Alright Pak. Mudah-mudahan kita bisa share betul Bapak pertanyaan ini yang paling bagus sekali soalan yang kemarin ya. Ya ini yang bukan cerita teknis. Benar Bapak tanya. Bagus sekali Pak. Sip. Ya, makasih. Semoga Bapak coba ya Pak. Bapak Ya. cobalah. Saya cobain. Yo. Tapi jangan kebanyakan buka opennya Pak, itu terlalu dalam itu. Kalau bagi saya sebagai yang suka trading itu bunuh diri namanya. Capailah ya reader yang suruh Bapak kayak gitu. Jangan Pak, jangan begitu. Oke Pak, kita lanjut ya seperti ini. Pak Thomas silakan. Ya, sore. Bang Robert sama Mas Jadi. Ya, selamat sore Bang. Saya tanya ini untuk pair yang di Binance. Misalnya kita kapan kita modal 10 USD, kapan kita... Pertanyaan dulu. Pertanyaan. Betul Abang mau tanya nih kapan mau masuk sebenarnya kan? Modal berapa dulu di Binance? 5.000. 5.000 apa? Dolar? Ya. Wow, bagus. Kita pakai dulu untuk 1.000 Bang. Nanti kita tengok. Saya mau pakai 2.000 itu profit $400. Baru sekitar 5 hari. Nanti saya selalu bilang sama teman ya, sama tim. Jadi yang kita pilih itu ini Bang. Ya, ini bukan cerita bohong karena yang saya buktikan tadi itu udah saldo dan connected-nya kepada robot. Oke. Ini kita cerita koin yang di Binance itu yang paling sesuai dimainkan ya. Pertama Bang, kita nggak usah tengok dulu sampai dalam. Kita tengok aja yang warna biru ini, NFT. Kayak The Sandbox, Origin Protocol, Decentraland, Engine Coin, Chiliz, Cormia, sama Axie Infinity, dan My Neighbor Alice. Ya. My Neighbor Alice kemarin naik hampir 30%. Bang. Bisa nggak kita beli di pucuk? Bisa sebenarnya, tapi pakai compounding 2. 2 ban serap untuk kita tes. Ya, untuk kita tes market. Sama kayak kita itu mencoba listrik ini ada nyala nggak lampu. Itu kan pakai test pen kan? Betul nggak? Jadi pertama kita masuk aja $10 dulu. $10 ya? Nah ini sering yang saya lakukan $10. Wah dia jatuh dalam nih. Baru saya masukkan $20. Masih jatuh lagi nih. Berarti $10 berarti $30 toh modal. Bener kan? Kalau dia masih jatuh lagi persennya bagus. Saya akan tambah lagi $20. Berarti modal saya $60 toh. Ya kan? Pakai advance. Bukan advance. Ini pair yang beda lagi. Jadi Alice ini kan bisa dibuka banyak-banyak pairnya. Oh ya. Ya, jadi pertama kita beli boleh 10 jadi 20. Setelah itu kita beli lagi dengan nominalnya beda lagi gitu loh. Sekiranya market ini lalu kita lari ke Binance. Contoh kita lari ke Binance ya. Nanti kita coba ketik di sini Alice. Alice. Jadi kita bisa buka chatnya 1 jam. Nampak tuh? Dia bisa naik lagi. Kenapa? Ini bagi saya sih itu momen. Kok dia dari 15 bisa lari segitu besarnya tinggi gitu loh. Ya kan? Jadi kita buka juga chat per day. Nampak? Jadi trennya itu naik, bukan turun. Ya. Di saat kita trend, ya udah kita pasang di pucuk dengan 10, dia masih jatuh, kita pasang besar dikit. Kalau dia masih jatuh, kita boom aja. Janganlah besar-besar. Boom at least $50 sudah. Ya. Gitu. Jadi ini tekniknya simple. Jadi kembali lagi pergerakan market kuat nggak? Kita lari ke 1 menit. Wah, pergerakan market kalau begini berarti di bagian posisi buy berarti kuat. Dia bergerak. Kalau bagi saya sih, kebetulan pula orang lagi mainkan game dia. NFT. Kita lari di channel-channel YouTube. Wow. Orang mainnya, promonya. Dan kita lihat di mana? Di view-nya orang main gamenya itu. Wow, orang view-nya main ratusan ribu orang lagi. Namanya lagi melihat sistem ini. Berarti orang pasti tertarik tuh main game dapat uang. Benar nggak? Ya. Otomatis koin ini pasti melonjak lagi. Contoh satu lagi. Itu koin namanya XS. Ya. Tengok trennya. Ini gila loh Bang trennya. Ini kalau kita lihat by 1 menit. Kalau kita lihat 1 hari. Tengok dia tren naik terus.
Jadi inilah yang sesuai kita mainkan. Kenapa? Telur-telur naga itu untuk ditetaskan itu harus pakai kripto ini. Pakainya juga pakai apa? BNB. Tapi jangan beli BNB di dalam kita punya robot ya. Kalau kita beli BNB di punya robot, pasti nggak bisa sell. Itu saya bilang awal-awal. Kenapa? Karena nanti kita tradingkan kripto-kripto lain, itu fee-nya diambil dari BNB yang kita beli. Jadi robot tidak bisa menjual karena saldonya tidak cukup. Oke? Ya. Tengok per day. Betul. Lalu kita bisa lihat per month. Tengok marketnya. Gila. Jadi kita bisa lihat di YouTube dan segala macam. Wah, ini memang kuat. Pertama pancingan dia kita masuk kayak biasa, kecil. Kayak sekarang marketnya, nampak tuh 9% bergerak. Bagi aku sih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kripto ini ngeri-ngeri semua ini yang NFT. Ini make money dan tidak ada koin NFT ini setahu saya di Royal Q tidak ada. Dan BNB saya lagi ngegas nih hari ini, BNB dari ngegas. Tuh, BNB ngegas. Oke. Kenapa? Karena waktu orang beli kripto ini dia harus pakai BNB kok di Trust Wallet untuk di swap dari Pancake. Baru koin itu baru dilempar ke ini lagi. Banyak kayak gitu, karena lebih murah gitu loh. Ya. Oke, Bang. Ada pertanyaan lagi? Halo. Kena unmute. Sudah. Makasih Bang Hendri. Sama-sama, Bang. Mudah-mudahan. Oke. Terima kasih. Oke, Pak Widi silakan Pak Widi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah trading Abang belum nih, Bang? setiap hari ada. Memang bagus, Abang. Saya suka banget, Bang. Benar. Saya bukan mau ngomong kemarin ada agak kasar, tidak. Mungkin kita nih kayak adik-beradik lah. Kita kan duduk di AI Gate sekarang kan. Walaupun gratis sih bisa dapat duit lah. Ya. Ya. Kenapa, Bang? Mau saya tanyain. Silakan. Yang pertama, sampai kapan yang nambah 150 IDK atau 10 USDT itu bisa menggunakan VIP-nya kembali lagi, Bang? Oh, enggak sampai kapan? Sebelum ini enggak ada tanggalnya. Mereka cuma melihat ada enggak deposit sebelum tanggal 18. Nah, dia ditambah $10 atau 150, pasti dia akan kembalikan VIP-nya. Gitu aja sih. Sampai kapan itu? Misalnya dia sampai kapan? Cepatnya aja, sampai akhir bulan. Bagi mereka, saya belum tahu tuh mereka buat sampai kapan. Yang jelas mereka cuma melihat kalau ada deposit sebelum tanggal 18 nih. Ada pula yang dia tambah deposit $10 atau 150 EDK, otomatis mereka langsung naikkan VIP-nya lagi. Gitu sih. Mantap. Jadi dia nggak ada, jadi dia nggak bilang tanggal berapa enggak. Jadi yang penting nih, orang kan banyak tuh. Ya contoh mewakili dia masuk yang baru, tiba-tiba dia deposit 10 USDT, ya nggak bisa lah, kan ada historinya. Histori dia pernah deposit sebelum tanggal 17, itu yang di-approve. Gitu. Keistimewaan yang daftar sampai tanggal 17 itu kan, Bang? Betul. Yang ada pernah deposit malah. Kalau nggak deposit nggak bisa juga. Gitu. Ya, oke. Itu yang pertama. Yang kedua, apa rekomen Abang? Kalau bisa ada rekomen Abang setiap hari, Bang, untuk pair trading di Indodax ataupun di Binance yang bisa kita mainkan. Jadi ada rekomendasi, pair. Nanti saya buat grup pair itu. Gimana kok? Gimana kok? Boleh aja. Jadi setiap orang yang menggunakan iGate bisa untung karena ada arahan dari founder. Nah, itu keren itu. Boleh, siap. Kalau di grup saya udah buat kayak gitu. Tapi kalau di grup lain, kalau dibuat nanti saya pasang jam 10, mereka pasang di jam 1, itu profitnya beda. Beda hasil. Beda. Benar. Jadi kadang-kadang teks itu, Bang, mereka tunjukkan, ini Bang Hendrik suruh saya beli. Itu jam berapa? Kalian beli jam berapa? Gitu loh. Di situ juga saya nggak berani loh. Gimana? Buat grup khusus di Telegram. Jadi grup rekomend Pak Henry. Jadi semua dolan-dolannya saya arahkan ke sana juga. Kalau semuanya cuan kan kita cuan bareng, Bang. Tujuannya kan pasti, Bang. Makanya, Bang, kemarin terbatas. Betul. Boleh nanti kita solusi. Aku sih ngikut, walaupun aku sebagai founder, Korobot lebih banyak orangnya dari aku. Ngeri lagi. Dibuatkan, Bang. Minta tolong, Bang. Jadi biar kita semua bisa happy cuan. Sehingga gairah untuk kita jual robot itu juga semakin meningkat karena percaya diri orang-orang.
Iya. Karena di bawah saya mainnya nggak cuma $10 Bang. Di dalam $10, di dalam robot kita Bang, makanya kenapa orang malu ngeluarin profit. Kita bukan kayak namanya royal ya Bang. Kita tidak royal. Kita baru bermain di namanya baby. Kita baru newborn. Kayak waktu kita share bonus, alah orang ketawain, coy, lu untung baru 500. Kalau di bagian royal, wow, dia untung $45, $100, tapi ternyata tidak di Binance. Kita who knows, kita tidak menjelekin. Yang penting kita ada namanya plus minus. Kalau bagi aku sih, untuk sistem dummy itu bisa dibikin. Tapi kan banyak cerita bagai di dalam sistem itu. Kalau dari teknis Bapak B tadi itu bagi saya tidak untung itu tidak maksimal loh, gitu. Untung tidak maksimal. Jadi betul Abang bilang kita buka grup, tapi yang saya takutnya gini, kita buat announce jam 10, yang dipasang jam 1, itu bisa error orang itu nggak profit malah. Tinggal dikasih note Bang, ini berlaku dari jam segini sampai jam segini doang, begitu. Jadi Bang, selain dari jam Abang itu, pernah lihat nggak plus 62 itu? Mereka merasa bersalah tidak? Mereka pasti merasa betul, termasuk aku. Benar. Aku bilang masukkan 30 EDK. Bang, ini kan aku udah masukkan. Akhirnya ujung-ujungnya ada 29 EDK. Jadi siapa yang salah? Coba. Jadi insya Allah aku buat. Nanti aku bincang sama Robert, ya. As soon as possible Bang. Siap, Bang. Oke, terus yang ketiga. Apa lagi? Ya, 3. Kita trading kompon ya. Udah pakai cycle. Kemudian di tengah jalan kita ubah ke one shot. Itu robotnya bisa ikutin nggak? Ikutin Bang. Itu udah terjadi sama aku. Dia ikutin terus. Oh, berarti bisa ya? Bisa dirubah pada saat kita running ya? Iya. Jadi sekarang aku bagi rambu-rambunya lah. Ya. Kalau kita ketik robot tuh masih laju. Ya. Tiba-tiba kita lihat profit. Langsung aja stop AI nggak masalah. Kenapa? Karena kalau kita tekan dia berat, berarti server itu diskusi berat, Bang. Nah, jadi dia nunggu untuk IT membesarkan server. Malam tadi ini berat loh. Tiba-tiba pagi tadi dia kencang. Berarti tengah malam IT lagi ngerjain server makin besar. Nah, jadi penambahan orang di AI itu kita tidak nampak. Karena yang bukan jalan bukan kita saja. Di grup ada beberapa grup juga dari Malaysia, dari grup-grup ya bukan aku sama Robot juga ada yang jalan, ya besar juga. Jadi bagaimana ya untuk pemahaman itu? Di saat orang klik robot, itu kan antrian tuh kayak orang antrian beli vaksin, ya, yang bisa masuk kan sedikit. Jadi kalau memang ada orang lagi manggil, oi sini meja kosong untuk vaksin, cepat-cepat aja kita lari di situ ataupun cepat-cepat kita take profit. Selagi bisa take profit, ya kan? Kadang robot itu mengeksekusi. Jadi kalau sebagai banyak pasien pun sendiri kayak di Wisma Atlet, ya tidak bisa juga dikendalikan kalau memang tiba-tiba kemasukan itu membludak, betul nggak? Itu tidak bisa dinafikan. Jadi diharap teman-teman ada juga pertanyaan kayak ibu tadi, saya udah nampak nih 5%. Kalau kita nampak 5%, jangan di screenshot dan diomongin. Itu namanya busybody. Langsung pencet aja stop AI. Kita pasang posisi baru. Yang penting kita masukkan di dalam saku dulu, setelah kita pasang lagi posisi baru. Begitu. Kayak Bang Widi kan pasti. Siap. Oke. Siap. Aku pun udah tiru dah konsep Bang Widi. Aku tengok kemana, wih, profit 15%. Sebelum dia jatuh, mending aku pencet dulu lah. Betul. Setelah aku udah ambil 5%, aku pasang lagi. Tidur. Dia mau jalan, bebas. Pokoknya dia tidak mencari minus. Kalaulah besok pagi kita pasang nih, $2.000, kok minus semua robot cari? Nah itu beda lagi kan, betul nggak? Betul ya. Bang. Benar, kadang-kadang masukkan Abang Vidi bagus juga. Aku kadang-kadang malam, wih ini persennya sadis ini. Tunggu robot, mungkin robot lagi banyak pasiennya kan? Ya udahlah. Tapi yang hari ini pagi dari malam tadi aku pasang, itu murni aku nggak ada yang pencet langsung. Waktu itu, wih profit, karena kebetulan sistemnya kencang semua. Oh, berarti servernya ditukar lagi nih. Ya, udahlah, mudah-mudahan. Nanti tambah lagi, berat lagi kan? Lagi berat. Ya udah, untung dulu kita cari, Bang. Kita bukan cari masalah, betul? Betul. Oke, sip, Bang. Ini Ada Bang, pertanyaan lagi? Ya, silakan. Terakhir. Kan kita kalau mau masuk ke pasar itu kan ngelihat
grafiknya. Apa dia di puncak, apa dia ada di tengah, atau dia posisinya di bawah kan. Kalau di bawah kan hajar aja. Di tengah juga hajar aja. Tapi kalau harga sudah kita tahu ada di puncak, apa masih pantas untuk kita beli lagi, Bang? Oh, pantas, Bang. Jadi gini, Bang. Jadi aku sering beli itu begini ya. Pokoknya koin yang sering dipakai. NFT itu memang sering ku follow. Selain pada itu, contoh Ethereum, aku nggak berani. Kalau udah sampai puncak banget, aku beli tidak berani. Kenapa? Dia jatuhnya lama di bawah. Betul. Karena dia digunakan. Beda dengan NFT. Dia udah sampai di puncak, contoh kemarin dia sampai 25%. Aku beli lagi. Tapi aku pakai ban serapnya dua ban serapnya. Kenapa? Kalau dia jatuh, di situ kita hitung-hitung paling kecil lah. Dia jatuh 15%. Jadi dia akan terbeli sampai kedua semuanya. Betul nggak? Jadi kalau bagi aku, kalau dia di puncak, itu belinya rata-rata dari 15% ke atas, itu aku beli ban serap pakai 2. Tapi aku nggak bisa full out. Paling aku masukkan minimum. Itu $10, berarti modal sekitar $70 itu. Ya, 20 ya, berarti $70. Tetapi kalau dia di menengah, aku kembali lagi ke namanya Binance. Aku lihat dia punya stick, apa namanya, candlestick. Adakah posisi di bawah ataupun di tengah, gitu loh. Ataupun di atas. Kalau di atas aku nggak pasang. Kenapa? Takut dia maintain, dia jatuh. Gitu. Kalau dia maintain dia jatuh, berarti tidak cukup ban serap 2. Jadi kalau untuk test market masih di posisi itu, kita lebih memilih yang marketnya jatuh lebih 5% ke bawah. Jadi yang jatuh 5% ke bawah, itu aku sering pakainya ban serapnya 1. Jadi modalnya baru $30 per pair. Gitu aja. Sekiranya dia lagi jauh jatuh ke bawah, aku pasang lagi, mungkin agak lebih $20. Kenapa? Kripto yang sering kita omongin, itu bukan kripto namanya money game. Contoh Crypto Sun, Tron, NFT. Jadi dia ada permainan. Jadi dijatuh sebentar dia akan lekuk. Walaupun 3%. Di saat dia naik 3% itu udah profit lah bagi kita. Kenapa? Dia membeli $70 bukan $10 gitu loh. Ya? Iya, oke. Siap, Bang. Makasih, Bang. Sama-sama, Bang. Yuk. Lanjut Pak Khairuddin, silakan Pak Khairuddin. Pak Khairuddin. Silakan Pak Khairuddin. Silakan unmute dulu, Pak. Oke, baik. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau tanya nih, Bang. Iya, Pak. Sila, Bang. Yang pertama, ya kita masih belajar nih buat di Binance, Pak. Ya. Minta settingan yang bagusnya bagaimana kalau modal 100 USDT gitu kan? Ya. Kalau 100 USDT, Bang, pasanglah modal 3 pair. Kalau yang kita modal 3 pair, pilihlah koin NFT aja waktu sekarang. Yang warna biru itu loh. Jadi dipasangnya, dipasang posisi kapan. Bisa dipandukan juga daripada gini. Panduan simple ya, saya kasih panduan. Ini pasti untung pasti. Insya Allah karena NFT lagi dimainkan. Ada yang lagi ternak naga, ada yang lagi ternak telur, macam-macam, Bang. Iya. Oke, kita pergi ke NFT. Oke, koin kayak Neighbor Alice ini, dia mempunyai beberapa game ya. Ini salah satunya game NFT. Agak lemot. Oke. Jadi kalau kayak gini, kita tidak tahu nih, pasar naiknya setinggi apa. Oke, kita pilih nih 1, 2, 3, 4. Jadi kita kembali lagi ke kayak kita nih. Kita udah puasa sampai ke 20 berapa hari. Tapi untuk menentukan juga anak bulan, pasti pakai teropong juga toh. Ya kan? Iya. Jadi kalau kita untuk memastikan double confirm ataupun double mental, kita harus masuk ke sistem ini. Jadi kalau kita mau milih Alice atau XK gini, kita tinggal milih. Wah, ini koin ini. Jadi kita masuk dulu marketnya yang 1 menit bergeraknya kencang nggak? Jadi kita tengok desimalnya yang 3 di belakang itu bergeraknya. Berarti kalau desimal 3 itu bergeraknya bagus, berarti dia makin hidup dengan ada juga volume trading itu. 119, 24 jam volume trading. Oke? Lalu kita lihat nih persen minusnya 2,6%. Berarti untuk hari ini. Jadi kita buka dia untuk 1 jam. Wah, kalau 1 jam. Kalau dari 1 jam aja kita bisa hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5 candlestick ini. Dia akan lekuk sikit aja udah profit, Bang. Coba kita pasang jam berapa ini yang di angka
Yang angka nih 72 ini. Aduh, sini nggak bisa, dia di laptop bisa bang. Jadi kita bisa tahu nih dari jam berapa. Jadi ini salah satunya kunci untuk kita tahu kalau koin itu stabil. Tapi kalau dia di sini itu naiknya tinggi ataupun turunnya dalam di bawah 10%, pasang aja bang, nggak masalah. Gitu. Kalau minusnya tinggi. Ya, tapi kalau posisinya itu naiknya tinggi, contoh kayak My Neighbor ini ya, contoh saya pasang. Dia kan naik 9%. Antara itu dia paling besar kan. Ya udah saya pasang di sini. Settingan tidak banyak ubah bang. Take profit tidak usah ubah. Earning callback ya tidak usah ubah. Ya, biasanya pakai one shot aja. Ya, one shot. Takut nanti kalau dia take profit, setelah itu dia beli lagi, dia berbalik arah, seram kita bang. Ya kan? Iya. Jadi di Binance kan tidak ada tidak ada namanya premium, tidak ada. Ya. Nggak ada ya. Nah, jadi yang ini paling penting. Yang ini kita buat 5%. Jadi tengah-tengah. Kalau dia jatuh 10% pun kita bakal dapat. Sekiranya tidak berbalik arah di sini 0,5%. Tapi kalau dia udah jatuh 5%, jarang langsung tepat 5%. Biasanya yang paling kecil itu 5%, 49% paling kecil itu. Kalau dia langsung kena 5% naik 0, berarti 4,5% dia jual beli. Biasanya di sini 8% pasti kena bang. Biasa. Itu karena kripto waktu telurnya ada netas, banyak yang jual, dia drop sebentar, naik lagi. Gitu. Kan orang-orang bermain kripto di Indonesia kan beberapa di dunia kan gini. Waktu dia jatuh 10%, oke, sero. Itu mah gila sebenarnya pakai sero kayak gitu. Bener, orang gila bener. Bukan sero, kita harus pertahankan dulu. Kita harus pasang posisi di mana kita harus membeli kalau bisa di titik terendah. Jadi kalau modal kita ada sekitar 10 juta, kita pasang 1 juta di setiap satu titik itu. Kenapa? Kalau kita pasang di satu titik di bawah target kita, itu belum tentu kena. Tetapi kalau kita pasang 10 titik dengan jarak mungkin $2-3, itu pasti kena. Gitu loh. Paham nggak? Paham. Jadi kita berbeli dengan harga yang berbeda tetapi murah gitu loh. Tapi kalau orang Indonesia tidak, dia sero dengan harganya itu. Mungkin 10 juta, jatuh lagi ngotot. Aduh, kok disuruh sero gitu. Oke. Jadi metode compounding biar pakai 1 kalau dia naik tinggi kayak gitu. Oh enggak, kalau dia naik tinggi saya sering pakai 2. Karena jaga-jaga sih yang 1 ini. Tapi kalau turunnya dalam pakai 1 aja. Oke? Setelah itu itu untuk modal 100 ya? Ya, untuk modal $100. Benar. Bisa 2 ya? Ya, kalau berarti untuk $100 mendingan pakai 1 aja udah cukup, Bang. 1 aja. 1 aja. Jangan pakai 2, 1 aja cukup. Tapi abang harus pilih pair yang kayak gini. Dia bukan cuman beberapa persen juga yang jatuh ya. Contoh abang harus paham. Contoh 9%, koinnya ini kan harga $17. Iya. Oke lagi lah. Berbanding dengan koin XC ini $77. Kalau ini jatuh jadi $12, minus kita itu lebih sadis daripada My Neighbor ini, Bang. Gitu. Kalau kita mau masang agak besar, contoh di Koromnia sama Chiliz, itu kan nilainya masih tidak sampai $1. Ya? Dan game itu kiranya baru dimulai dimainkan. Contoh, ini bisa naik lebih dari ini, dari My Neighbor. Jadi di saat kapan kita harus bisa masang besar? Kita harus lihat juga nominal coin, berarti jumlah harganya. Kalau yang ini $17, ini $77. Jadi kalau kita main safety cukup $30 aja. Jangan langsung full out. Ya, gitu loh. Karena kripto dari 77 bisa jadi $1, Bang. Kalau dia jadi $1, kalau tiba-tiba dia jadi $100, jadi kita tidak tahu, makanya kita pasang robot. Benar kan? Iya. Jadi ini juga harus mainkan peranan. Jadi koin NFT mana yang enak dipasang untuk tes? Oke, pertama My Neighbor sesuai, Kornia sesuai. Kalau SC ini jatuh 70 ke bawah, abang cobalah. $70 ke bawah, coba pakai, nggak masalah. Karena kalau aku suruh abang pakai di sini, dia minus sampai 65. Karena aku pernah main, kemarin aku main future, di SC ini aku kalah $1.000. Kenapa? Di saat dia naik $21, aku pikir dia jatuh lagi, Bang. Karena aku target dia jatuh $16 naik ke $15. Aku profit lebih dari itu karena aku ikut terus. Compounding terus. Akhirnya dia naik, Bang, sampai $40. Loss. Untung nggak semuanya dana di future. Itu udah analisa loh.
Jadi analisa tidak bisa dimainkan juga. Kenapa? Ini adalah game coin, Bang. Game koin yang ada gamenya. Jadi permintaan itu tidak menentu. Jadi orang tidak bisa target. Oke? Ya. Jadi abang pakai aja yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nih. Pakai yang nominalnya agak kecil kayak 0,6, 1,16, 0,8. Yang main ego ini. Pakai 30 per pair. Itu saja. 10, tetap hitungan 10, Pak. Itu. Betul. Bang, 10 ban serap 1. 10 ban serap 1 ya. Ya, Oke, margin call drop bisa letak 6 ataupun 5, bebas. Oh gitu. Enaknya 5, ya. Jangan 3, rugi. Alright. Nih, di akun saya mah nggak kelihatan naik turunnya ya, Bang. Di akun yang mana hijau saya, ini? Iya, yang hijau. kan jadi kita bukan namanya pakai aplikasi. Jadi di saat kita recall, sama kayak kita itu mau minum panggil waiters. Walaupun kita duduk di hotel mewah sekalipun, kita waktu kita mau minum panggil waiters kan. Jadi waktu kita masuk di posisi ini, contoh begini, kita masuk di posisi ini, dia nggak ada, kita refresh dulu Bang, scroll ke bawah. Jadi dari refresh, dia merecall data itu masuk ke dia. Nah, oke, nanti baru data. Sip. Siap. Terima kasih, Bang. Sama-sama, Bang. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Pak Joni Sugianto silakan. Pak Joni Sugianto lanjut. Ya, Bang. Mau tanya, Bang. Silakan, Bang. Iya, ini apa namanya? Ini kan kita pemula ini. Jadi kemarin itu kita beli yang one shot itu, tapi kok dia kayaknya udah naik tinggi, kok dia nggak stop gitu ya, Bang. Oke, itu waktu itu abang melihat? Gimana, Bang? Waktu itu abang melihat nggak di posisi itu? Melihat apanya? Melihat dia naik setinggi itu? Iya, kan saya beli waktu di masih di jadi 7 ya, merah, posisi merah. Betul. Dengar dulu. Waktu saya bilang tadi, oke, itu kita kan, saya pun belajar dari beberapa orang yang saya bilang, wah, koin ini naik, tetapi tidak sale. Jadi kita harus menerima sebuah kekurangan dari robot ini di saat dia itu digunakan pakai sebanyak waktu orang memakai. Jadi, contoh kita ini melihat ini, ada peluang kita untuk mendapat profit, janganlah di foto-foto. Nanti dia jatuh. Mendingan stop AI, kita mengambil profit itu kita pasang lagi. Itu adalah solusi yang paling simple. Contoh di saat kita di tengah jalan, nampak orang lagi kesakitan. Jangan dulu direkam videonya. Kita tanya sama dia dan kita bantu. Sama kayak sekarang ini. Abang udah nampak profit sampai berapa persen? 10%. Kenapa abang tidak stop dan tunggu AI itu untuk dikomentin? Jadi kita menggunakan insting ya. Robot ini tidak pernah mencari namanya minus. Tetapi kalau dia ada peluang abang dia rasa tinggi tidak turun, abang stop AI, itu adalah namanya tindakan yang tepat dan bagus. Makanya betul juga yang abang Vidi kemarin bilang. Aku stop AI kalau profit. Tetapi kalau di saat dia dikelola, di saat abang tidur, sistem itu berjalan. Di saat kita tanpa memplotot dia tetap mendapat profit. Dia akan ngerjain profit kita. Tetapi kita tidak tahu kapan dia take profit. Yang penting dia tidak mencari minus. Oke. Jawaban abang yang tadi abang tanyakan, saya harap itulah jawabannya. Di saat abang mempertanyakan dia naik 10% kenapa dia tidak TP, sama persis. Di saat kita menggunakan sistemnya itu ada agak lemot sedikit, berarti kita harus mengambil tindakan. Sama kayak kita naik pesawat. Walaupun dia terbang di autopilot, waktu landing, robot tidak bisa melandingkan sendiri pesawat itu, kecuali pesawat itu didesain untuk landing otomatis. Kalau kayak gitu nggak usah ada pilot. Jadi pilot juga yang akan menindaktandukkan untuk dia landing. Jadi di saat abang nampak sistem itu, abang yang landing kan. Maaf, keuntungan. Pasang lagi. Jadi itu tidak ada jawaban sebenarnya dari pertanyaan abang itu. Karena abang nampak untung, abang langsung stop aja. Gitu loh. Iya kan? Ya, Bang. Ya, Bang. Lain kali nampak untung bang, stop. Nak nampak untung, biarin aja. Dia tidak akan cari minus. Percaya sama saya dah pakai robot ini dah hampir 7 hari total. Itu untung hari ini yang hari ke-7 itu untung hampir $500. Abang sendiri nampak tadi di saya dah share di Binance dan tidak pernah dia cari minus.
Asalkan kita sabar. Nah, tapi di saat kita lagi scroll, wih, ini profit 20%, kampret nggak ambil. Kita pencet, kita ambil otomatis. Gitu aja sih. Dia naik tidak rugi, dia turun kita tidak ada penyesalan. Jadi diharap teman-teman jangan ada pertanyaan kok ada 5%, sama kayak gini. Di saat orang waktu ada kurban, orang ngasih saya daging kurban yang pertama. Tiba-tiba ada orang kedua ngasih daging kurban, kok tanya ini siapa punya? Saya nggak minta. Ambil aja lah, bodo amat. Yang penting kita masak dan makan. Oke? Siap, Bang. Ya. Siap, Bang. Oke. Mantul. Thank you, Bang. Siap, Bang. Siap. Next, kok. Ibu Rosi, Bu Rosi. Ibu Rosi, silakan Bu Rosi. Iya, baik. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan Ya, Bu. Kemarin kita dapat settingan tuh dari Pak Hendrik kan, dan saya sudah coba untuk yang di Indodax ya. Untuk yang compounding saya baru 7 koin kalau nggak salah. Boleh di screen nggak kok? Boleh. Boleh ya? Boleh. Wait. Nah ini udah kelihatan. Masih udah. Tanya apa ya? Ini saya coba yang 100, terus yang 200. Ya sesuai kemarin aja settingannya ini. Saya coba yang dari Pak Hendrik juga, saya coba sendiri juga gitu ya. Iya. Nah ini. Ini di Binance semua kan? Indodax semua? Indodax. Oke. Ya, saya Binance belum satu-satu, soalnya kan harus ngajarin tim. Waduh, first call-nya kenapa 3%? First call-nya. Harusnya 5% itu first call-nya itu. Yang 3 itu harus tukar 5. Tapi nggak apa-apa lah. Kejauhan. Ya, ini saya mau tanyakan. Ini bedanya kenapa? Oke. Kalau kita main modal 200 ya, berarti first call-nya belum panggil. Scroll sebentar ke bawah sedikit, Bu. Sebentar aja, tengok ke atasnya. Bukan, ke atas lagi. Oh, berarti dia belum ada compounding. Jadi kalau Ibu pasang, jadi kita harus bukan semua koin kita pasang. Kayak BNB ini mungkin kebesaran, mungkin naik, mungkin tidak. Oke? Jadi kalau BNB untuk di recycle memang bagus sekali. Tapi kalau Ibu gunakan sistem recycle, pasanglah dia main di 100.000 amount di EDR ini, tetapi pernya itu harus 2 ban serap. Ibu scroll ke bawah sebentar, bawah. Sebawah lagi, bawah. Lagi, ke bawah, Bu. Yang bawahnya settingannya. Settingan. Lagi. Scroll ke atas. Betul, aku mau tengok yang di bawahnya. Yang ke bawah berarti scrollnya ke atas kan? Atas, benar. Betul. Nah. Mau lihat yang mana kok? Yang di bawah. Profitnya first call-nya berapa gitu loh. Jadi skor ke atas. All detail. Detail, bawah detail, ya. Ini. Enggak jalan screen-nya. Screen-nya enggak jalan. Ya. Kalau di Indodax ya, ini saran saya. Ya, oh, bukan, maksudku yang gesel ke bawah. Gesel ke atas berarti. Benar, geser ke atas. Sudah? Ya nggak jalan. Belum? Scroll itu nggak jalan. Layarnya nggak jalan. Coba koin lain lah. Coba pencet koin lain. Nanti dia bisa? Yang lain error kali. Error itunya. Zoom-nya. Nggak gerak. Sudah nih ETH. Zoom-nya nggak gerak. Di Zoom nggak gerak. Oke, gini Bu. Gini. Coba share screen-nya diulang. Share screen-nya diulang. Coba. Share screen-nya diulang. Iya, ini kayaknya diulang dikit. Oke. Ini udah betul sih settingannya. Tapi kalau untuk maksimal keuntungan, boleh lagi settingan baru dirubah gitu loh. Ya itu terlalu dekat. Terlalu dekat ya. Indodax pasarnya itu tidak sekuat namanya Binance. Servernya juga tidak harus kuat dibuat 3% itu. Benar. Jadi gini Bu. 3%, callback minimum 0,5 jangan 0,3. Betul. 1% pun bisa Eko ya. Iya, 1% juga bisa. Itu pada saat dia naik 2%, dia ambil profit kita ya. Dia bukan ambil dulu. Dia tunggu naik lagi.
Tapi next Bu, buatnya 3% ya Bu ya kalau di Indodax ya. Yang take profitnya 3%. Ya. 3%, betul. Terus earning Itu callback-nya maksudnya bikin aja kalau saya jelasin sama tim 0,5 atau 1. gitu kok itu Pak. Jadi gini Bu, jadi Ibu tulis aja. Next ini take profit 3% kalau di Indodax. Tapi nggak apa-apa, ini bisa. Ini paling kuat setting ini akuratnya di Binance. Kalau di Indodax nanti dapatnya kecil gitu loh, lebih kecil daripada Binance gitu loh. Karena apa? Karena panggilan datanya dari Indodax ini agak lambat Bu, beda dengan Binance gitu loh. Ya. Jadi kalau Ibu mau take profit, nanti seterusnya itu Ibu letak 3% ya. Earning callback-nya itu 0,5 atau 1%, bebas. Compounding setting first call-nya itu Ibu letakkan dia 5%. Kalau Ibu main namanya circle, letak di dalam itu 2 ban serap cukup. Satu sih bebas. Nanti satu lagi nanti bisa di advance sekira dia minusnya besar. Tidak ada masalah. 1 atau 2 tidak masalah. Asalkan first call-nya itu 5%. Kalau 3% kekecilan. Ya. Iya. Terus yang first call yang keduanya 5% ya. juga? Ya, kalau compounding semuanya 5%, Bu. 5% terus yang pengalinya aja ya, yang 2 kali, 4 kali. Itu gitu biar. Ya, Itu jangan diubah. Itu, Bu. Yang di tengahnya jadi aja. ini kalau maksudnya gini, saya jelasin sama timnya tuh biar mudah ditangkap sama mereka itu kalau take profit 2% itu maksudnya nah gitu tuh kok. Pak Hendrik, saya jelasinnya yang simple gitu sama mereka gimana? Ya, jadi gimana Ibu saya jelasin. Nanti aku benarin. Coba. Nih kalau begini bisa diedit nggak? Enggak bisa. Kalau robot jalan nggak bisa. Jadi gini Bu, kalau 2% itu begini ya maksudnya. Kalau di saat Ibu robot Ibu ini itu adanya return rate 0,04 itu sekiranya berletak di 2% ya. Dia tidak TP lagi Bu. Dia tidak TP. Kenapa? Dia akan mencari lagi naik sampai titik yang tertinggi sekiranya earning callback-nya tidak disentuh. Berarti kalau dia tidak berbalik arah 0,3%. Nanti kalau dia berbalik arah berarti sebenarnya take profit Ibu yang paling kecil di sini itu 1,7% sebenarnya. Harga rata-ratanya gitu loh. Ya. Nah, kenapa kita letak 3%? Itu 2% dikurangi 0,3 ya? Iya. Jadi profitnya itu 1,7% gitu. Itu paling kecil. Biasanya pasti kena dalam sekitar 1,5, 1,6, 1,3. Karena dia kan harga Indodax itu berbeda dengan harga di Binance. Karena juga ada delay dari robot dengan harga delay-nya RTI. Nah, ini adalah robot satu-satunya yang pakai compounding di Indodax. Sebenarnya Indodax juga bisa pakai compounding, Bu. Nggak bisa sama sekali. Carilah robot mana yang bisa masuk ke Indodax itu pakai compounding. Inilah salah satu robot yang ada compounding di Indodax. Biasanya robot yang dipakai di Indodax itu adalah robot grip doang. Gitu. Nah, jadi Ibu mau take profit itu enaknya memang 3% kayak Robert bilang. Earning callback-nya bisa 0, atau 1%. Jadi ada gap-nya. Ya. Bisa lah main circle itu. Maksudnya earning callback yang biasanya yang mudah saya sampaikan ke tim tuh earning callback tuh apa gitu. Jadi gini, di saat Ibu udah sampai ke Sukabumi, ya, contoh, berarti Ibu udah sampai di titik tujuan Ibu di angka 2%. Kapan Ibu harus pulang? Ibu harus beli 3 barang. Kalau Ibu belum beli 3 barang, Ibu masih mencari 3 barang itu. Yang naiknya kan adalah waktu. Ibu makan waktu kan? Di sini dia naiknya profit. Sekarang kalau Ibu udah ketemu 3 barang dalam waktu 5 menit, berarti Ibu pulang kan? Berarti dia take profit. Maksudnya begini, sekiranya dia naik ke angka 2%, jadi robot itu akan membaca. Akan mengikut harga ini naik terus, sekira dia naik, dia akan ikut. Kapan aku menjual? Sekiranya earning callback ataupun dia jatuh 0,3%, dia siap-siap untuk menjual. Berarti barang yang Ibu tadi dah sampai 2, berarti kan nggak rugi kan? Dia siap-siap menjual di saat 0,3. Betul nggak? Iya. Nah, gitu sistemnya. Jadi, begitu jadi pada saat dia nyampe 2%, dia harus melakukan penurunan dulu 0,3%, baru dia take profit. Betul. Gitu. Kalau dia naik, dia ikut terus. Kalau dia naik, ikut terus persentasenya ya? Betul. Dia kapan berapa puluh persen dia naik, dia akan ikut terus.
Tapi dia tidak akan take profit kan kalau belum turun 0,3%? Benar. Begitu hitungannya. Kalau buy in callback itu gimana? Sama juga. Jadi kebalik sistemnya. Di saat dia buy in callback itu kapan dia membeli? Sekiranya first call itu kena nih, kalau ibu settingnya sekarang kena di 3%. Okay. Jadi sekiranya market turun 0,3%, kapan dia mau beli? Sekiranya ada kenaikan 0,5. Sekiranya tidak ada kenaikan 0,5%, dia akan ngikut terus meter itu jatuh ke bawah. Paham? Iya, oke. Oke. Jadi ini bisa profit sampai 10, 60, 70% bisa tergantung chartnya. Gitu loh. Iya. Alright. Itu oke. Belum. Itu maksudnya yang pucuk itu gimana sih? Pucuk itu kalau di Binance kita bisa nampak pucuk itu adalah harga tertinggi di saat sekarang itu berapa persen. Rata-rata kalau saya bilang pucuk itu di angka 15% ke atas kalau plusnya. Itu udah di pucuk namanya. Tapi kalau di bawah itu biasanya di bawah 5% ke bawah, itu di bawah maksudnya. Pertengahan itu market itu cuma naik 0,1%, 0,3%. Itu menengah. Jadi itu jarang dipakai untuk mencari keuntungan gitu loh. Paham nggak? Oke. Jadi pucuk sama bawah itu bedanya entry first call dan second call-nya dengan take profit-nya. Kalau take profit-nya itu biasanya kita harus setting 3 bisa, di situ 2 sampai 0,3. Biasa di Binance tidak diubah. Kalau untuk di Indodax, mulai hari ini kita pakai take profit-nya 3%, earning callback-nya 0,5%, compounding setting first call-nya margin call drop itu bukan 3%, diharap 5%. Oke, itu selamat banget. Oke? Oke. Ini kok kalau saya kan mau coba di Binance nih dengan misalnya 1000 bagus banget ya. Nah itu strateginya apa ya? Saya ambil koin aja dan settingannya gimana? Ya, settingannya itu biar ajalah settingan yang ada di dalam itu. Itu saya bilang. Tetapi margin call drop-nya aja ditukar menjadi 5. Biasanya margin call drop itu 3, 4, 5 kayak gitu kan. Margin call drop itu kali 5. Kalau ibu masuk $1,000, jangan pernah pakai ban serapnya itu lebih dari 2. Cukup ban serapnya itu pakai 1 dulu untuk test market. Jadi kapan masuk? Oke, ibu bisa masuk di posisi kalau persennya itu kasih contoh dong, Kung. Gimana? Kasih contoh. Oke, biar saya share screen. Oke, saya keluar dulu ya. Iya, siap. Oke. Ini robot Power Rangers saya. Anggap ini robot Power Rangers. Mukanya kayak Power Rangers. Oke, kayak ini kan, My Neighbor ini tadi kan 9. Tadi saya pasang di 9 itu 10, berarti 30. Bentar, saya cari dulu ya. Ini mau tanya Pak, ini koin-koin di sini, ini koin-koin game ya? Ya, NFT ini adalah koin yang namanya non-fungible, apa namanya? Pokoknya di dalam Indonesianya, token yang tidak bisa dipotong-potong ataupun dipecah-pecah. Bisa dipecah-pecah. Ya, jadi gini. Ada token itu bisa dipecahnya. Contoh Bitcoin 1 bisa dijadi 0,0000001. Itu Bitcoin. Ada token itu berbentuk telur, ada token itu berbentuk naga, ada token itu berbentuk makanannya. Kalau ada game itu sekarang art juga masuk. Benar. Luna Maya juga ada jual, bikin koin baru ya. Benar. Ada token itu berbentuk ban mobil, ada token itu berbentuk bensin. Bayangkan. Udah satuan, jadi udah satuan barang. Betul. Jadi yang dimainkan adalah game sekarang kan. Jadi kalau dunia game tidak asing lagi lah. Orang udah mencari uang miliaran uang dari jadi gamers. Dari bermain Mobile Legends aja mungkin ada dari antara anak-anak kita yang bisa untung dari ratusan juta dari jual akun plus juga mengikuti kompetisi-kompetisi yang ada di Indonesia sebelum pandemi. Itu adalah token yang tidak ada tokennya. Kayak game yang dia beli di Alfamart untuk menaikkan level. Yang ini beda lagi. Yang ini untuk mainnya punya modal, harus beli tokennya. Lalu tokennya itu bisa dijual lagi
mungkin dalam 2 ke 3 hari balik modal. Tapi jangan pernah dicoba kalau kita tidak pernah main game. Gitu loh. Mendingan kita pakai robot untuk kita tradingkan di saat orang ini main game. Oke, cara milihnya Bu. Oke, saya bilang cara milihnya. Untuk pertama, Ibu pemain dimasukkan $1.000, Ibu pakai dulu $200. Pilih 6 token favorit Ibu dulu. Kalau dia ini jatuh di bawah 5% merahnya, Ibu beli. Tapi ban serapnya cukup 2. Contoh begini, saya pakai koin. Oke, koin ATA inilah. ATA ini pun bagus, tar. Selain ATA lah. Nanti jadi ATA Lilintar. Tar kita pilih. Ini kita shopping, jangan sembarang beli. Nanti biar minus. Solana bisa sih. Ini contoh nih Solana ini 5% minus. Tapi kenapa saya tidak mau beli? Karena harganya $73. Ya, $73 bisa jadi 60. Bila minus lebih dahsyat lagi. Jadi kita pilih lagi. Koin mana sih yang lebih bagus? Tunggu minusnya. Cari harganya nggak besar gitu ya Pak ya? Ya, cari harganya kalau nggak besar. Atau pokoknya kita tergantung insting juga Bu. Itu nanti aku akan ajarin. Pokoknya instingnya belum bagus. Jadi kayak gini kan, kalau koin Uni ini bisa dibeli kena $29. Jadi gini, Uni untuk apa, Wave untuk apa gitu loh. Wave punya blockchain sendiri sih, Monero. Monero bukan nggak mau pasang, dia udah sampai $12. Tetapi 12 ini udah dipucuk lah anggap kalau paling tinggi. Tapi harganya $323. Itu kebesaran. Kalau dijatuh $200 pingsan. Jadi kita pilih lagi Bu. Jalan-jalan. Ada teknik beli. Kayak toko kripto. Tapi satu, toko kripto tidak dipergunakan banget orang Indonesia. Kenapa? Ada Indodax. Jadi ini namanya coin up and down. Marketnya belum 100% jalan. Jadi kita beli lagi cari. Kalau Sun kayak gini kan. Sun bisa sampai 0,1 tapi jarang. Dia bakal turun pasti. Jadi ada sih Bu. Jadi gini ntar sebentar. Ya, kalau Pak Henry kan sudah bisa menganalisa begitu ya. Kalau saya kan belum. Makanya kita akan buat meeting 2 jam 4 jam ini. Jadi bareng-bareng kita buka AP, bareng-bareng siap orang bertanya. Nanti saya akan buat, kita akan ikut aja apa yang saya buat. Waktu sekarang ini itu lebih bagus. Iya betul. Ya kan? Jadi itulah yang kita gunakan waktu. Kalau tentang teknik dan sistem dan technical tentang financial langsung aja ke support. Jadi ntar ya saya kalau Ibu mau ikut Berarti beli. kita buat sesi ini trading bareng aja Pak. Ya, oke. Kenapa saya percaya ke ATA? Ya udahlah kalau dia loss tidak mungkin terlampau dalam, karena nggak mungkin juga Binance mengambil coin tidak ada namanya project. Kita beli ATA karena dia turun 3%. Kita main one shot aja di sini karena tidak bayaran namanya premium. Jangan pakai premium. Pakai aja server standard server. Pakai one shot 10 take profit ini jangan diubah. Pakai aja metodenya 1. Di sini ditukar 5%. Oke, setelah itu robot jalan. Nah, gitu aja. Semua settingannya sama ya? Sama. Jadi kita pasang lagi di posisi ada nggak yang take profit dalam waktu yang terdekat ini. Jadi kita bisa lihat juga. Bentar ya. Nggak ada 6 jam, 2 jam yang kemarin ada. Oke, kita kembali lagi. Kita beli lagi supaya penuh. Jadi saya ini main gini Bu. Biar banyak robot, tetapi profitnya banyak. Kita pasang kayak Bapak tadi, dia pasang sampai titik dinding sampai ke 10. Itu kalau kita beli untuk simpanan hari tua boleh. Tapi kalau kita untuk memancing di saat ikannya lebih banyak waktu sekarang kan bermusim-musim. Kripto ini bermusim Bu. Sebentar dia naik turun bagus, nanti waktu dia nggak musim, harganya stabil. Disitulah kita bisa namanya tidak bisa profit pakai compounding. Makanya robot ini ada namanya grid. Nah, nanti bisa dipakai grid. Oke. Contoh My Neighbor, kenapa bisa dinaik? Tadi waktu kita ngelihat chartnya, nah ini Alice ya. Makanya waktu kita bareng-bareng share, kita harus sama-sama pasang posisi apa yang saya omongin. Kenapa? Bukan saya tidak pasang. Jadi apa yang saya pasang, teman-teman bisa pasang. Itu tergantung berapa besar. Oke. Dari kemarin dia meroket ke atas, sekarang dia anggap aja di posisi tengah. Jadi bisa dipasang.
Jadi pasangnya itu tidak usah banyak-banyak. Kita pasang aja namanya standard server, one shot $10. Ini kita pasang insting. Kalau mau pasang 2 juga boleh. Kenapa? Dia mungkin bisa jatuh lagi, lalu dia akan naik. Nah, gitu. Kalau dia jatuh 2, berarti dia akan beli sekitar $70. Di sana dia membeli $70, lalu dia naik cuman 3 ke 4%, itu keuntungan dia tuh dolar-dolar itu. Jadi bisa beli 2, bisa beli 1, bebas. Lalu klik AI. Gitu. Ini 2 koin yang sering. Iya. Kalau nggak ada market lain, bisa pakai itu aja. Gimana, Bu? Kan tadi 6 ya, 4-nya? Hah? 4-nya? 4 gimana? Kan tadi 1.000 USDT, yang dipakainya 200 aja kata Pak Henry kan. Nah, kita ambil koinnya kan 6 katanya tadi. Ya 6, jadi bisa lagi hajar lagi. Contoh kalau ambil 6 nih, kita kembali lagi ke sini. Itu Pak Henry kalau one shot kayak gitu kan sekali aja, terus kalau sudah dia selesai kita lakukan lagi gitu ya? Iya, kita setting lagi. Jadi kita harus tengok ini, robot ini, koin ini tidak selalunya naik, Bu. Dia pasti turun. Koin yang tadi naik, waktu dia turun kita beli, dia bakal naik, kita dapat untung. Jadi kadang-kadang kita untungnya di situ. Jadi koin ini dia bergilir-gilir. Sebentar di sini naik, di bawah nggak tinggi naiknya, kayak gitu loh. Paham nggak? Ya harus dilihat-lihat akunnya ya. Yes. Kayak Coti kemarin buat profit saya banyak tuh. Ya udahlah kita pakailah sedikit Coti. Coti dia jatuh 3%, pakai kecil aja. Setting. Gitu kalau untuk cycle-nya settingannya sama juga kok. Sama, bedanya 2 dan 1 aja. Kalau Ibu ada dana besar, koin ini bisa target jatuhnya agak dalam, ya pakai 2 settingannya. Tapi kalau dia cuman jatuh lebih banyak dari naik, pakai 1 aja cukup gitu loh. Jadi jatuhnya itu tergantung kapasitas yang kita mau dapat untungnya sih. Kayak Acer ini udah jatuh nih, udah hampir 2-3%. Ya udahlah kita coba. Mungkin dia naik, mungkin dia jatuh. Kita pakai dia 1 aja. Kayak Acer kan. Standard, circle kita ubah one shot. Ya udah pasang. Karena aku yakin koin ini bisa naik lebih tinggi gitu loh. Memang lagi orang main ternak naga. Kalau koin ini nggak ada, naganya nggak netas gitu loh. Ini banyak robot gitu pasang. Ini kemarin pasang lagi. Kayak ini aja, Bu. Jadi kita meeting, mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutkan. Jadi bukan di Binance aja koin yang ada namanya NFT. Indodax juga ada NFT. Nih, Axie juga ada di Indodax. Chiliz juga ada. Decentralized atau 234 ada 4. Dan One Inch ini juga bisa dipakai. One Inch ini dia punyanya kalau nggak salah dia punya swap sendiri. Kayak ada bagus Cardano. Ini di bakery token, dia ada swapnya bakery swap. Pokoknya kita tag-nya itu di bawah 5% ya, 5% ya. Minus 5% sampai 10%. Intinya gitu gini, kita beli jual koin yang ada marketnya. Gitu. Kalau kita jual beli koin yang tidak ada marketnya, bisa-bisa kita duduk di situ 1 bulan, Bu. Tunggu. Kayak pertama. Ada marketnya apa enggaknya gimana? Makanya itulah gunanya kita Zoom meeting. Nanti lama-lama kalian akan tahu, ini koin ini aku tahu kenapa kita harus beli. Karena koin ini, jadi waktu kita praktekkan, Ibu mungkin belum paham kenapa koin ini kita beli. Setelah Ibu dapat untung dia akan di-save di dalam memori kita. Wah, kenapa untung? Koin ini namanya Excel, itu dimainkan oleh beberapa game di dunia sekarang. Main game lah contoh. Berarti dia naik. Jadi Ibu akan tahu, ini koin NFT gitu. Sama kayak kita, kalau kita tempat jatuh lagi dikenang, ini pula tempat kita berkasih sayang kan? Dia sama, Bu. Kalau tempat kita yang loss, apatah lagi dia kasih kita profit, pasti kita tahu dia siapa. Oke? Alright. Oke, satu lagi kok. Nah, kalau di Binance ini, kita kan kalau one shot itu kan kita harus siapin waktu betul ya. Ini kita yang misalnya kalau nggak bisa gitu, tapi pakai yang cycle aja atau grid gitu ya, itu bagusnya apa tuh? Di Binance? Di Binance ya? Di Binance kalau pakai grid bagusnya di Shiba, tapi tunggu Shiba itu di angka 0-nya 6.
bukan 06 ya. Angkanya 6, sekarang masih 8. Kalau di Maksudnya 6 dan 5, minusnya. siap-siap. Ya, bukan minus. Minusnya. Jadi gini ya. Shiba itu ada harganya. Nanti aku share screen nih, share screen. Jadi Shiba itu bagus dimainkan grade. Aku udah coba, memang untung besar. Bentar ya. Aku coba, aku kasih. Kalau aku nggak coba, aku nggak berani rekomendasi. Jadi gini, kalau di Binance ya, ini Binance. Kalau di Binance ini, kenapa aku letak favorit aku ada, bentar. Shiba. Favorit aku Shiba dengan TRX. Karena aku pernah untung di atas TRX itu beli di harga 220 perak, 25 perak. Sampai ke 3.000, tapi jualnya sedikit, selebihnya rugi, kena nyesel kepake uangnya. Jadi Shiba ini, kalau angkanya ini kan 8 kan sekarang. Iya. Betul nggak? Ini 8. Kalau dia di angka ini nih harganya loh, ini sekarang kan 8 ini. Ini kan 8 kan, nampak nggak 8 harganya? 829. 0,828, benar kan? Iya. Oke. 0829. Ya. Karena aku trust ke Shiba, karena volumenya besar dan usernya besar dan juga mempunyai wallet yang boleh dikatakan termasuk wallet-wallet yang tersadis banyaknya di saat dia baru tumbuh, ya. Mungkin Doge pertumbuhannya itu butuh 7 ke 8 tahun untuk harganya itu naik sampai ke $0,6 kalau nggak salah, berarti 3.000 perak. Mungkin Shiba itu butuh waktu sekitar 2 atau 3 tahun untuk dia naik segitu harganya. Nggak usah segitulah. 0,1 aja udah kenyang. Ya. Jadi di saat harganya ini 0,00006 atau 7 atau 5, pasanglah grade di Shiba. Pasti profit. Dan itu terjadi di akunku. Ntar ya, kalau ada historinya. Aku pernah pasang grade di situ. History. Dan untung. Itu aja yang berani. Kenapa? Dia di harga 0,40-nya sampai 5, dia jatuh sampai dalamnya gitu. Sebentar, ada nggak all-nya history? Kalau ada, bisa dilihat. Agak lemot. Bentar ya, Bu ya. Yes. Ini keuntungan semua. Ini Shiba, untungnya kecil. 1 week yang lalu. 0,01, 0,1, 0,01, 0,1. Saya pasang. Hampir berapa puluh grip, tapi pairnya kecil. $10 doang. Dia naik dikit dia jual, dia turun dikit dia beli. Naik dikit jual, tapi kecil untungnya 0,01. Tapi kalau sering kan lumayan. Di mana seringnya? Nampak tuh. Meternya tuh yang di belakang 30, 29. Turun lagi. Turun dikit, nanti dibeli. Apa tuh? Turun naik lagi, dijual. Gitu, Bu, sistemnya. Kalau grip. Oke? Iya. Alright. Oke, terima kasih Pak Hendrik. Sama-sama, Bu. Terima kasih Kak Robert. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Next kok. Pak John, silakan Pak John. Silakan Pak John. Selamat sore. Selamat sore, Bang. Iya, saya mau sedikit tanya tentang itu APK. Itu settingan saya udah betul. Terus tapi setelah saya masuk di iGate-nya untuk trading, itu mental gitu. Jadi di notifikasi dia menyebutkan bahwa ada permasalahan di APK. Dan itu tadi sudah saya sendkan ke Pak Robert. Dan itu sudah saya by system ya, sudah saya sendkan ke by system. Itu langkahnya gimana, Pak? Kalau API-nya nggak bisa connect langsung dari Binance-nya, ya kita itu mungkin dari Binance-nya masalah. Karena mungkin ada yang punishment dari kita tidak tahu ataupun akun tidak verified. Rata-rata sih akun udah verified, Pak. Wah, udah verified ya. Iya. Contoh kemarin ya kok ya. Coba di share screen, mungkin Pak Hendrik bisa lihat langsung. Iya. Di share screen. Coba. Oke, sebentar coba. Ya. Yuk.
Udah tampak, Pak? Udah. Nah, itu. Itu udah saya order create fail. Udah saya diskonekkan lagi, terus kemudian saya hubungkan lagi, terus saya coba lagi masuk, dan beberapa menit kemudian ada jawabannya itu yang 2 jam 2 hours ago itu. Tapi udah connect? Sudah connect. Sudah connect. Yang kita ambil yang posisi atas itu ya, 2 hours ago itu ya. Itu sudah saya connect-kan. Coba kau pakai pair yang lain. Apa? Coba kau keluar dulu pakai pair yang lain. Ini kau pakai pair yang sama nih, RVN. Jadi waktu nge-call, mereka kadang-kadang IPI ini tidak bisa masuk ke call-nya RVN. Mungkin kepadatan atau kebanyakan order. Jadi mungkin bisa cari pair yang lain dulu, setelah itu nanti make order lagi. Ini kan kau buat pair namanya RVN kan, Ravens. Iya. Ya. Coba kau buat pair yang beda dulu. Contoh pair NFT kayak atau sudah pair udah saya buat, udah jawabannya sama. Yang di bawahnya itu juga sama. Bukan RVN, apa ya? Yang kemarin coba sih. Kau buat sekarang. Coba kau buat, tengok sekarang. Sekarang ya. Ya, permission action. Di API-nya Binance ada centang trade nggak? Ada centang untuk mengizinkan NL to marginnya trade tak? Iya, ada. Ada. Ya udah kita coba. Ini kan gambar kan? Coba kau trade benar-benar. Aku lihat apa salahnya tuh. Udah dibuat. Ini masuk gak dia? Dia bilang apa? Sudah. Ya itu tadi jawabannya itu, laporan notifikasi yang saya sharekan itu. Ini saya mau coba apa nih? Market apa? Coba buka ini ke cari pair yang lain untuk ini setting robot. Coba alis saja ya. Ya. Iya benar, coba alis. Compounding. Enggak nampak. Saya ikutin itu aja ya. Iya, enggak nampak. Di apa? Di ini enggak nampak. Sebentar. Kok mungkin Robert ini mungkin yang terakhir karena di sini udah mulai azan maghrib ya. Di tempat-tempat saudara kita juga mungkin takut nanti ganggu mereka lagi sholat ya. Ini soal jawab yang terakhir. Udah muncul belum, Pak? Udah. Oke, tukar margin control tuh 5%, Bang. Di bawah sekali margin control bawah sekali. Ini kan 5%. Oke, sudah gitu aja. Atas. Oke, ya. Ke atas. Atas 10 2. Oke, coba klik AI. Itu. Udah tampak? Udah. Terus? Nanti dia nendang pasti. Ada nggak pernah jadi kayak gini? Biasanya beberapa saat kemudian terus ini dia hilang, terus kemudian saya klik yang notifnya itu, terus dia muncul seperti itu, APK tidak connect itu. Berarti dari Binance-nya kalau kayak gitu. Dari Binance tidak mengizinkan API-nya connect ke sini. Jadi gimana caranya? Harus pakai akun lain. Punishment namanya. Akun lain, akun Binance lain maksudnya? Benar. Oh, buat Binance lagi gitu. Iya, berarti akun Binance Abang ini pasti udah lama kan? Atau baru buat? Udah lama sih. Iya, biasanya kalau akun lama, sama kayak akun Robert kemarin nggak bisa connect. Dia buat akun baru bisa connect. Kalau buat akun gitu, baru dengan nama kita lagi bisa nggak ya? Biasanya bisa sih, tapi kalau di Indodax, tapi kalau di Binance saya belum coba. Tapi coba nama istri Abang, pakai license-nya. License, driving license. Pakai driving license. Yes, pakai driving license. Kalau pakai driving license saja? Jangan. Jadi gini Bang, jadi bagusnya kalau Abang gunakan robot, daftar di bawah satu lagi. Di saat trading pakai robot di bawah Abang itu di Binance, otomatis itu profit 40% dari 0,1% itu akan dikasih ke Abang. Keren loh. Paham? Abang trading nih, naik ke atas bonusnya. Iya, paham. Oke. Cobalah buat akun dulu, nanti kita lihat feedbacknya gimana.
Kalau dia masih nendang, berarti dari Binance-nya. Jadi ada masalah dari segi API-nya tidak mengizinkan segala macam, ataupun abang delete dan buat lagi. Kalau abang delete, abang buat lagi nggak bisa, ya persisnya kayak Korobot punya kasus kemarin, harus pakai akun baru kayak gitu. Di dalam kita pakai namanya apps dan teknologi, mungkin dalam 1000 ada 1 bugs bang, 1 bugs gitu loh. Dia bukan semuanya mulus dan ini harus ada namanya support dan ini untuk buat laporan ke mereka. Kok saya nggak bisa sih connect API untuk mentradingkan pakai robot trade? Nanti kita tanya sama dia kayak gitu. Nanti dia mungkin mensolvekan problem kita supaya jadi bisa. Biasanya begitu sih. Oke? Dan ini lebih baiknya gimana? Pertama, ini lebih baiknya pertama buat akun atau supportnya di Binance enaknya? Buat dua-duanya untuk secara aman. Pertama, abang buat dulu akun di bawah ataupun langsung juga kirim support dulu. Setelah itu buat akun. Kayak gitu lebih bagus. Okay? Tapi anehnya gini, ini Binance saya yang itu saya pakai akun yang lain itu bisa. Maksudnya? Binance abang pakai akun yang lain bisa? Akun iGet lain bisa. Oh, akun iGet ini nggak bisa? Akun yang iGet yang ini nggak bisa. Oh, aneh juga. Anehnya Coba kok begitu. Iya, coba dulu. Saya kan kok aneh gitu loh. Oh, ada dolar nggak di dalamnya? Di dalam ini ada dolar nggak? Ada berapa dolar? Yang di sini sekitar berapa ya? 30 atau 40-an kok. Dolar, bukan EDK ya? Bukan di Binance-nya, di robotnya. Oh, di robotnya ada. Berapa? 17 sekian USDT. Oh, oke sih, boleh. Yaudah, abang coba dulu. Mungkin itu aja jalan solusinya. Makanya saya bingung juga kan. Kalau saya pakai yang akun iGet lain, itu bisa. Tapi kalau yang akun yang ini, dia nggak mau. Jawabannya seperti itu notifnya. Oh. Nah, itu loh Pak. Kok bisa ya? Padahal benda itu sama. Anehnya itu. Makanya, aneh kan? Iya. Ini gimana kok mental terus gitu ya? Seperti itu. Oke, abang coba dulu ya bang ya. Sip. Oke. Kalau nanti saya konfirmasi ke Pak Robert lagi lah. Siap bang, siap. Oke kok. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, saya rasa ini sudah waktunya sholat maghrib ya Pak Hendrik. Waktunya kita juga untuk undur diri dulu. Mungkin besok kita lanjut lagi. Bagi teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya atau masih menunggu untuk bertanya tapi belum mendapatkan kesempatan, mungkin besok bisa kita lanjutkan lagi. Bagaimana Pak Hendrik? Ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Bagi saya satu aja. Kita coba trading dulu, baru kita komentar. Satu, bukan tentang menyindir, tapi ini bagaimana kita mau merasa dulu benar nggak profit, baru kita ceritakan sama orang. Jangan dengar cerita orang, kita ceritakan ke orang. Itu tidak bagus. Kedua, gunakan momentum yang kemarin teman-teman tidak ada bisa mendapat VIP karena saldo kurang daripada 3 ataupun kurang daripada 20. Pokoknya mereka tadi bilang nggak ada hitungan kayak gitu. Asalkan ada deposit sebelum tanggal 18 dan deposit itu ada sekitar berapa dolar pun di dalamnya ataupun 1 EDK. Asalkan diisi 10 dolar salah satu ataupun 150 EDK, otomatis buat laporan mereka akan mengasih lagi lisensi kita secara gratis sebanyak setahun ya. Dan coba momentum ini untuk kita gunakan di saat PPKM gini. Bagi saya duit bukan gampang untuk dicari, tapi kalau kita gunakan duit untuk yang belum dipasti kita dapat profit, buat apa kita keluarkan karena keperluan kita lebih membutuhkan di saat ini. Jadi kita gunakanlah robot ini untuk bisa manfaat ke badan kita sendiri atau ke diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Jadi bagi saya ini adalah satu peluang yang bagus, baru kita bisa namanya mengubah di hidup kita itu dari nol. Oke, itu aja kok. Oke, terima kasih Pak Hendrik. Dengan demikian saya dan Pak Hendrik ingin mundur diri. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di hari esok. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore. Ya, selamat sore.